untuk menanamkan jiwa kebangsaan dan nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Para hadirin, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi, SEMM. Yang sama kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Pemerintahan, Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba, MBA Detas. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Muhammad Noval ST. Yang turut kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Hajah Andi Ina Kartikasari, SHMSI. Yang kami hormati Pangdam 14 Hasanuddin, Mejen TNI Dr. Totok Imam Santoso, SIP, SS, MTerhan. Beserta seluruh PJU Kodam 14 yang hadir pada hari ini. Dan tentunya kami juga ingin menyapa jajaran Forkopimda se-Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang turut kami hormati para sumber yang telah hadir pada hari ini. Yang telah hadir tentunya bersama-sama kita Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian CP.
Yang kami hormati Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Nanan Soekarna yang merupakan Wakapolri periode 2011-2013. Telah hadir juga bersama-sama kita pada hari ini yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, STMSI. Yang juga telah hadir pada hari ini Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Muhammad Isran Ramli, ST.MT IPM. Yang turut kami hormati Bapak Dr. Muhammad Helmi, SSI MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. F.E. Suryadi. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat datang yang kami hormati seluruh Forkopimda Kota Makassar yang juga turut hadir pada hari ini atau yang mewakili. Dan tentunya kami juga ingin menyapa Ketua DPRD Kota Makassar, para pimpinan DPRD Kota Makassar, beserta anggota DPRD Kota Makassar. Yang turut kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati para Kepala Balai Besar Seprovinsi Sulawesi Selatan. Yang turut kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili pada hari ini. Yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, camat, beserta lurah Kota Makassar. Yang kami hormati para direksi Perusda beserta Dewan Pengawas Sekota Makassar. Para pengurus PKK, DWP, Dekranasda, dan Pogja PAUD. Yang kami hormati para pimpinan redaksi media. Yang kami hormati para ikatan alumni Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan. Para ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar. Para tokoh kesehatan dan organisasi kesehatan. Para kepala perbankan se-Kota Makassar. Para tokoh agama dan organisasi keagamaan se-Kota Makassar. Para tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan se-Kota Makassar. Para tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Para LSM dan NGO se-Kota Makassar. Dan tentunya tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat datang di acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 dengan tema yang begitu luar biasa pada hari ini, Makassar Kota Resiliensi dengan Makavers. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin. Tema yang tentunya akan sangat menarik sekali dengan banyak sekali isu yang akan dibahas selama berlangsungnya rapat koordinasi khusus pada hari ini. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Apriansyah. Dan saya Winda Anggraini. Yang tentunya merasa sangat terhormat dapat diberikan kesempatan untuk memandu acara hari ini sampai siang nanti. Baik, tentunya memasuki awal tahun 2023 merupakan momen yang sangat tepat bagi pemerintah Kota Makassar untuk memaparkan perencanaan dan pembangunan daerah dalam Rakorsus tahun 2023 hari ini. Dan akan membahas poin-poin seperti banjir, transportasi, digitalisasi, Sombere and Smart City, dan evaluasi lorong wisata. Serta akan juga membahas tentang apa saja yang telah dilakukan selama satu tahun ke belakang dan juga menyusun rencana ke depan agar lebih baik lagi di tahun 2023. Oleh karena itu, pemerintah Kota Makassar membuat forum Rakorsus tahun 2023 sebagai upaya untuk menerima masukan dan kritik serta memaparkan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dengan rapat koordinasi khusus yang bertemakan Makassar Kota Resiliensi dengan Makavers. Baiklah, untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir, kita selanjutnya akan mengajak untuk semua yang telah menghadiri acara ini untuk berdoa bersama agar apa yang diharapkan dari berlangsungnya acara ini dapat terwujud
dan juga tentunya cita-cita kita untuk Makassar yang lebih baik tahun 2023 nanti juga dapat tercapai. Betul sekali, Bapak Ibu hadirin, doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Irman SAG MSI yang merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Mari kita berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Doa saya pimpin dengan keyakinan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Allahumma jal hadha jam'ana jam'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Tuhan yang Maha Esa. Sungguh sempurna nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami di pagi hari ini, sehingga dapat mengikuti rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar dengan penuh hikmat. Ya Allah, tiada yang mendatangkan kebaikan kecuali hanya Engkau, dan tiada pula yang mendatangkan keburukan tanpa sepengetahuan-Mu. Tiada daya dan kekuatan selain dari sisi-Mu. Maka karuniakanlah kebaikan melalui ikhtiar rakorsus ini, dan jauhkanlah kami dari keburukannya. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkan kepada kami ma'unah dan inayah-Mu, serta eratkan tali silaturrahim dan persaudaraan di antara kami dalam menjalankan tugas pengabdian, sehingga menghasilkan maslahat bersama bagi bangsa kami dan khususnya Kota Makassar, kota resiliensi dengan metaverse. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Irman SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang telah memandu doa bersama kita pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap seluruh rangkaian acara Rakorsus pemerintah Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dan lancar hingga usai nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan serta penjelasan Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 yang akan secara langsung disampaikan oleh Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Sebelum saya memberikan sambutan sekaligus laporan, saya lihat peserta agak kurang-kurang semangat ini SKPD ini. Dari tadi tidak ada tepuk tangan, loyo-loyo. Semua berdiri, SKPD berdiri, khusus SKPD, semua berdiri. SKPD di Keranasa ikut ton juga saya kira ya. Mari kita berdiri semua sama-sama. Semua berdiri, oke. Kalau saya bilang Makassar, semua teriak terus 2 kali tambah baik. Ya, siap? Makassar! Belum keluar semangatnya, masih setengah-setengah. Makassar! Genggamannya kasih di depan. Jangan Makassar kalau berdiri tidak makan saja. Ayo, kita punya banyak tamu, masa kita tidak. Saya sama Ibu Wawali. Ibu Wawali, tabe, sini Ibu Wawali. Saya sama Ibu Wawali, tabe, ya. Tepuk tangan Ibu Wawali, ya. Masih semangat, ya. Kita mau rally, jangan ingat jam 2 selesai, jangan diingat-ingat itunya, ya. Oke, satu kali saya yang
teriak, satu kali Ibu Wawali yang teriak, ya. Makassar. Ibu Wawali lagi yang teriak, ya. Yang paling keras ya. Makassar. Masih kurang. Satu kali lagi ya. Tangannya harus dikepal ke depan. Makassar. Terima kasih. Saya izin didampingi oleh Ibu Wawali. Alhamdulillah kita sudah 2 tahun bersama-sama dan ini menjelang 3 tahun. Insya Allah, silakan duduk. Duduk. Soalnya kalau loyo-loyo dari tadi masalahnya. Ya. Oke, semangat ya semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa syukurillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, hadir bersama kita Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bapak Muhammad Noval ST. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak Pangdam yang kita cintai, Pangdam 12 Hasanuddin yang kita cintai. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kita hormati bersama kita Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPR paling cantik di Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Ya. Yang kami hormati seluruh jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh jajaran Forkompinda Kota Makassar. Di sini ada Ibu Kajari, ada Pak Wakapolrestabes, ada Pak Kapolres Pelabuhan, ada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar, ada Ketua Pengadilan Agama, dan seluruh ada Pak Dandim, Pak Dandim tidak kelihatan, ada Pak Dandim, dan seluruh Forkompinda yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Di tengah-tengah kita juga hadir para narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada kita hari ini. Yang pertama, izinkan menyapa beliau, Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian CP. Tepuk tangan untuk beliau. Dan beliau tidak lengkap, selalu berpasangan dengan, saya kira semua kenal beliau, Bapak Wakapolri di zamannya, Bapak Komjen Dr. Andes Nanan Soekarno. Tepuk tangan untuk beliau. Juga sebentar akan hadir dan sudah dapat laporan beliau sudah tiba, Bapak Profesor Yohanes Surya PhD, juga akan melengkapi pengetahuan kita sebentar. Bapak Profesor Dr. Denny Nugroho Sugianto, beliau adalah ahli rob, ahli pesisir, banyak keahlian beliau. Kebetulan partner saya sejak dulu, ya, saya hadirkan beliau di sini. Bersama-sama juga kita hadir Profesor Dr. Insinyur Muhammad Isran Ramli STMT, sekaligus Dekan Teknik Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, di sini juga hadir ahli remote sensing. Ya, kalau kita bicara tentang satelit, memapping wilayah, hadir bersama kita Dr. Muhammad Helmi SSI MSI. Juga bersama kita hadir Insinyur Jaya Soekarno Master Engineering, Ketua Balai Besar Pompengan Makassar. Kalau kita mau lihat sebentar dia akan terangkan kenapa ada waktu nipa-nipa tapi tetap masih banjir. Dia terangkan sebentar, beliau akan terangkan. Juga berhasil hadir bersama kita Bapak Dr. FS Suryadi. Nah, ini juga beliau ini dokter di Belanda dan juga menyangkut air, beliau adalah ahlinya. Ternyata dosennya ISMA waktu di Belanda. Ya.
yang juga hadir bersama kita, Profesor Muhammad Haryadi, ST, MSc, PhD. Beliau adalah ahli IT, partner saya dulu waktu kita membangun Sombere dan Smart City. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar. Yang saya hormati, ini mohon maaf, ini kok terakhir mestinya duluan, ini mohon izin, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba, MBA, Pak Ketua DPRD bersama seluruh anggota DPRD Kota Makassar. Mohon maaf ini urutannya tidak sesuai. Kepala Basarnas yang selalu gagah dengan baju orange-nya, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya bersama Ibu Wawali tentunya ingin menyampaikan kenapa kami memilih kata resiliensi dan dengan metaverse. Presentasinya ya. Oke. Ditampilkan di sini ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, why resiliensi dan metaverse? Kenapa kita memilih dua judul ini? Yang pertama, dunia hari ini tidak baik-baik saja. 6 degree skenario atau skenario 6 derajat suhu bumi akan meningkat sudah menjadi kenyataan. Es mencair di kutub, air laut naik, namanya ROB atau sea level rise. Kota Makassar akan mengalami kenaikan 114 cm sampai 2050. Itu penelitian yang sudah lama, saya tidak tahu penelitian yang baru. Kita akan segera meneliti yang baru, saya rasa akan lebih cepat. Maka ROB terjadi di mana-mana, di sepanjang pesisir. Akibat kenaikan air laut dan suhu bumi yang naik menyebabkan penguapan air menjadi bertambah, tidak seperti yang biasanya, menyebabkan terjadi extreme weather atau cuaca ekstrim. Kota Makassar telah mengalami 2 kali cuaca ekstrim yang luar biasa. 2019 cuaca waktu itu hujan turun 320 mm dalam 2 hari. Artinya hujan yang turun 2 bulan turun dalam 2 hari. Kemarin saya dapat laporan kita mengalami hujan 200 mm. Itu artinya 36 hari hujan berturut-turut turun dalam 1 hari, sehingga kita mengalami musibah banjir. Pertanyaannya, apakah Makassar saja yang banjir? Ternyata seluruh dunia. Maka kenapa seluruh dunia hari ini merumuskan daya tahan kotanya, merevisi kotanya untuk menghadapi bencana yang akan dialami seluruh dunia, termasuk kota-kota di seluruh dunia. Itulah namanya resiliensi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kota resiliensi ini ada pada RPJMD kita, ada pada program strategis kita, ada pada visi misi saya dengan Ibu Fatma. Jadi suka tidak suka ini menjadi tugas negara yang kami harus lakukan. Jadi ada 2 yang kita ingin tuju pada hari ini. Pertama, kita membangun kota resiliensi. Yang kedua, kita membangun kota Sombere and Smart City. Itu amanah daripada RPJMD. Resiliensi terdiri atas 2. Yang pertama adalah, ini tidak terlalu kelihatan ini, diperbesar, di zoom ya. Oke, zoom. Yaitu
Pertama adalah kota yang berdaya tahan. Kota yang berdaya tahan ini terhadap apa? Terhadap bencana. Ada 3 macam bencana. Bencana alam yang kita alami adalah banjir, rob, angin puting beliung, dan kekeringan. Yang kedua adalah bencana penyakit. Pandemi sudah pernah kita alami, dan juga endemi. Kita bersiap-siap juga dengan endemi-endemi lokal. Yang ketiga adalah bencana sosial. Di situ ada nafsa, ada narkotika, ya, kemudian ada sara, ya, ini selalu menjadi bahagian yang penting bagi kita. Di situ juga ada kemiskinan, ya, saya anggap itu bencana sosial. Kemudian ada stunting, stunting juga bisa menjadi bencana sosial. Dan terakhir saya masukkan hoax juga. Hoax ini bisa mengadu domba kita. Yang berikutnya adalah kota yang berkelanjutan. Ya. Sayang tidak kelihatan ini, tidak di zoom coba, di zoom. Oh sayangnya tidak kelihatan ya. Zoom lagi, ya. Oke, ya. Kota yang berkelanjutan ada 3 poin yang penting. Pertama, low carbon city. Bagaimana kita akan mewujudkan kota kita adalah low carbon city. Kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Amerika dan hadir di sini juga Adinda Rima, anak dari Pak Ari. Kebetulan beliau adalah ahli dekarbonisasi. Ya, dekarbonisasi. Beliau bisa membantu bagaimana merancang bangunan dengan low carbon. Kemudian yang kedua adalah menyangkut transportasi hijau. Nah, ada nanti Prof akan menerangkan itu. Dan yang ketiga adalah kita punya program namanya lorong wisata. Di lorong wisata itu ada konten-konten yang menarik. Di situ ada food security, ada inflation control, ada startup lorong, ya, di zoom lagi, di zoom out, zoom in, ya, zoom out, zoom in, zoom out, ya, supaya kelihatan semua ya. Oke. Lorong wisata hari ini sudah ada 1096 lorong wisata yang dikontrol lewat Somber and Smart City, lewat IT. Kemudian yang berikutnya adalah kota Somber and Smart City. Yang pertama, kita ingin membangun ekosistem Somber and Smart City seperti hari ini. Dan yang kedua, kita mempersiapkan diri untuk memasuki era virtual namanya Makassar Metaverse. Maka dengan itu, hari ini kita akan dicerahkan oleh ahli-ahli yang menyangkut semua hal yang kami sampaikan tadi. Saya berharap seluruh SKPD akan memberi respon setelah pencerahan ini, dan perlu kami sampaikan kepada narasumber, sesi hari ini terbagi ada beberapa sesi. Sesi pertama pembukaan, sesi kedua adalah pencerahan, para ahli akan bicara. Sesi ketiga mulai kita masuk ke hal-hal apa progres tahun depan, dan sesi keempat kita masuk presentasi setiap SKPD menanggapi apa yang menjadi pencerahan pagi ini dan apa yang menjadi progres dari tahun depan. Terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk hadir. Terima kasih kepada seluruh para tamu yang hadir, teman-teman DPRD yang selalu mendukung pemerintah kota, staf ahli, ya, ada Prof semua lengkap, ini staf ahli lengkap, berdiri barangkali staf ahli supaya teman-teman Pak Ari bisa lihat. Ini staf ahli kami Pak dari berbagai macam ilmu, ya. Juga para teman-teman, ada teman-teman Unhas juga hadir, Pak Ilham hadir, Pak Denuntung hadir, panggil Denuntung saja ya. Dan seluruh teman-teman NGO juga kami undang. Sebentar kita akan awali dengan
debat, bukan debat juga, ya diskusi, ya ada teman-teman wali. Karena kita bukan hanya menerima input, tapi kita juga ingin menerima kritikan di depan semua SKPD. Daripada mengkritik di media sosial, saya siapkan panggung ini untuk mengkritisi pemerintah kota. Ya, kita dengan senang hati dikritisi, dan insya Allah kritikan itu di tempat yang benar, di waktu yang tepat. Dan kenapa? Karena kalaupun salah, ada yang membetulkan sebentar, karena ahli-ahli soal banjir hadir semua di sini dengan kompetensi yang sudah teruji. Jadi saya kira hari ini sangat menarik, dan saya berharap siapkan semua mental kita, karena biasanya rencananya jam 12 tapi jam 2 yang biasanya berakhir. Tapi itu biasa bagi kita, karena inilah waktu yang kita tunggu-tunggu untuk berkonsolidasi. Demi apa? Demi Makassar terus 2 kali tambah baik. Saya kira saya dengan Ibu Wawali sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Insya Allah saya dan Ibu Wawali akan terus mengemban amanah untuk mewujudkan Makassar yang terus 2 kali tambah baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wali Kota Makassar serta Wakil Wali Kota Makassar yang telah hadir ke atas panggung untuk memberikan sambutan, laporan, serta penjelasan mengenai rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023 yang telah sama-sama kita simak. Betul sekali, dan tentunya dalam rapat koordinasi khusus tahun 2023 ini akan ada beberapa program nanti yang akan dipaparkan, tentunya seluruh program ini agar Kota Makassar tambah baik lagi ya ke depannya. Menjadi terus 2 kali tambah baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Pangdam 14 Hasanuddin. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Dr. Toto Imam Santoso, SIP Esos MTRH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat sekaligus ahli bait Bapak Wali Kota Makassar serta Wakil Wali Kota. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Bina Pembangunan Masyarakat Desa, Pak Muhammad Noval. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Sulsel, mewakili Forkopimda semuanya yang hadir di sini, Bu Dr. Ina Kartika, calon doktor. Yang saya hormati Bapak staf ahli dari Pemprov Sulsel yang mewakili Gubernur Sulsel. Yang saya hormati Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Bapak Nana, dulu pernah Wakapolri. Yang saya hormati guru saya Pak Dr. Ari Ginanjar. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan maupun Makassar. Yang saya hormati para narasumber, para ahli, Bapak Profesor atau Doktor yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tadi hadir di sini. Saya bangga karena dari jauh-jauh pengen datang ke Makassar, pengen memberikan suatu pencerahan dan pengen berbagi ilmu. Yang saya hormati rekan-rekan bawa dari pejabat institusi Kota Makassar, perbankan,
kemudian media yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh OKPD Kota Makassar, mulai dari staf ahli, kepala dinas, Pak Sekretaris, sampai dengan lurah maupun kepala desa. Saya langsung saja memberikan sedikit komentar dalam penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Bapak sekalian yang saya hormati, wali kota kita ini idenya lumayan lah, cukup kita apresiat, cukup brilian. Beliau melihat adanya perkembangan global saat ini. Tadi menjelaskan bagaimana beberapa negara luar, bagaimana dampak negara kita, dan bagaimana Kota Makassar sendiri. Tentunya kita sebagai penghuni Makassar, kita sebagai pengelola Makassar, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus punya suatu konsep penanganan bersama. Kalau saya lihat, saya sudah 35 tahun dinas. Saya sudah 24 kali pindah. Di sini saya melihat namanya bukan lagi FGD, bukan lagi fokus group discussion, tapi big group discussion. Pesertanya 1.200. Kalau FGD biasanya maksimal 200-300, itu sudah cukup banyak. Apalagi RTD cuma 60-70, ini besar sekali. Artinya beliau ingin minta masukan, minta evaluasi, minta saran bagaimana ke depan mengelola pemerintah Kota Makassar yang tadi menuju Makassar bersaing dengan kota-kota negara lain. Dengan apapun namanya, resiliensi, dengan metaverse, apapun namanya. Dan beliau ingin melibatkan tidak berdiri sendiri. Ini sudah bukan konsep pentahelix lagi. Kita mengenal dalam pengelolaan suatu negara pemerintahan, saat ini kita masih mengenal pentahelix. Tapi yang saya lihat di sini sudah bukan pentahelix lagi, sudah ke septa maupun oktahelix. Sudah melibatkan semua komponen masyarakat yang ada. Kalau pentahelix, pemerintah, akademisi, kemudian media, masyarakat, tokoh. Ini sudah melibatkan organisasinya sendiri, melibatkan orang lain lagi, dan banyak lagi. Sehingga beliau ingin semakin besar masukan yang diberikan, semakin banyak evaluasi yang dilaksanakan, semakin banyak pencerahan yang diberikan, akan memberikan suatu kebaikan ke depan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengapresiasi ide inisiatif pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tentunya ini merupakan suatu hal yang mahal, yang perlu kita tiru, kita kembangkan untuk ke depan yang lebih baik. Kemudian perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan tugas TNI, dalam hal ini Kodam 14 Hasanuddin. Kami sudah rapat sebelumnya, jadi pada saat kemarin rapat evaluasi penanganan kontingensi wilayah Kodam 14 Hasanuddin, salah satunya wilayah Sulawesi Selatan, saya sudah merubah. Yang dulunya bencana alam nomor 3 prioritas, tahun ini saya balik, bencana alam menjadi nomor 1 prioritas. Karena saya lihat sendiri, saya 6 bulan di sini, pada saat pertama yang hujan deras, yang banjir pagi-pagi, Pak Wali Kota langsung ke lokasi yang segini, saya ke rumah sakit. Saya pada saat itu ngubungi siapa-siapa enggak bisa. Ngubungi kantor enggak bisa, ngubungi ke jalur Forkopimda enggak nyambung semua. Mau nyuruh siapa bingung, jalan macet total. Saya bilang, ini seandainya saya yang terlibat masalah itu, harus bagaimana? Disitulah mulai saya mengumpulkan staf saya, kemudian merubah
dalam rencana kontingensi Kodam 14 Hasanuddin menempatkan bencana alam nomor 1. Dan saya terima kasih setelah itu direspon. Tadi malam juga pemerintah Sulsel mengadakan tactical floor game ya, itu masalah bencana alam. Hari ini juga dilaksanakan big diskusi grup ya, cukup besar ya. Mudah-mudahan harapan kita ke depan ini akan memberikan suatu manfaat buat Makassar ke depan, baik masalah bencana alam, transportasi tadi, masalah konsep smart city, masalah digital dan sebagainya. Memang mau tidak mau kita harus go internasional, kalau tidak tenggelam. Apalagi Makassar adalah salah satu kota yang idaman kita di wilayah Indonesia Timur. Saya bangga sebagai Pangdam 14 Hasanuddin, saya bangga menjadi warga Makassar, dan saya bertekad untuk sama-sama mendukung pemerintah Makassar menjadi yang lebih baik ke depan. Dan saya mohon untuk peserta diskusi hari ini, karena waktunya cukup lama sampai jam 10 malam, jangan boring, jangan bosan, karena di hati Anda terbeban suatu tanggung jawab untuk sama-sama mewujudkan Makassar ke depan yang lebih baik. Pesan sponsor sebelum Pak Ari menyampaikan, tadi saya diskusi, satu yang menjadi pokok kita hari ini, karakter. Kalau peserta semua mempunyai karakter yang bagus, insya Allah hari ini diskusi akan tertib, nggak pada keluar, nggak pada kemana-mana, dan seluruh peserta siapapun orangnya memberikan masukan yang terbaik untuk Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekali lagi selamat Pak Wali Kota, Bu Wali Kota, dan terima kasih atas undangan untuk saya. Sengaja saya hadir, walaupun musbida cuma berdua, saya tetap hadir karena untuk kita semuanya Makassar yang kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Pangdam 14 Hasanuddin. Tentunya suatu kebanggaan beliau dapat menyempatkan untuk hadir dalam Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Terlebih berkenan untuk juga memberikan kata sambutan untuk kita semua yang hadir di acara ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Subbidang Pemerintahan, Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba, MBA Detas. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Selatan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam hormat sekaligus permohonan maaf beliau, karena pada saat yang bersamaan saat ini beliau berada di luar provinsi. Untuk itu, dengan izin Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Desa. Yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Perangkat Daerah, hadir Ibu Ketua DPRD Provinsi Selatan. Kemudian hadir Bapak
Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Mayor Jenderal Dr. Toto Iman Santoso, MTR Han. Yang saya hormati, lebih khusus yang berbahagia pada pagi ini, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Ramdan Pomanto, dan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatmawati Rusdi, beserta jajarannya, para asisten, para staf ahli, para kepala badan, para kepala kantor, para kepala dinas, para kepala bidang, kepala bagian, para camat, para lurah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga jajaran Forkopimda Kota Makassar yang hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula Bapak Komjen Dr. Andes Nana Sujana, mantan Wakapolri, dan lebih khusus juga yang saya hormati para tim pakar yang hadir pada pagi ini sebagai panelis atau narasumber yang terdiri dari berbagai macam keilmuan yang hadir pada pagi ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Ketua IKA Unhas atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati juga seluruh jajaran ketua lembaga-lembaga atau organisasi, dan juga yang saya hormati pula dari Dekranasda, kemudian tim penggerak PKK Kota Makassar, dan seluruh undangan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua berada dalam keadaan sehat dan diberi anugerah untuk hadir pada pagi ini dalam rangka mengikuti rapat koordinasi khusus Kota Makassar tahun 2023. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas tuntunannya lah kita semua mendapatkan dan bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan Rakorsus ini, karena ini menjadi momentum di dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis yang tidak terpisahkan dari agenda RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 dengan visi percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Semoga Rakornas ini melahirkan sinergitas dan sinkronisasi program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Kegiatan Rakorsus ini tentu diharapkan mempunyai keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta membutuhkan strategi dan fondasi struktural yang kuat. Ada 3 fondasi struktural yang dibutuhkan di dalam pembangunan. Yang pertama terkait dengan kerangka regulasi dan kebijakan. Yang kedua kerangka tata laksana kelembagaan, dan yang ketiga kerangka akuntabilitas. Tentunya pelaksanaan Rakorsus ini merupakan momentum yang paling tepat di dalam membangun dan mendiskusikan program strategis untuk memperoleh masukan dan mendiskusikan program serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Metaverse tahun 2022 di Kota Makassar. Secara umum, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembangunan di Sulawesi Selatan. Memang saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang belum stabil
masih rendahnya indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan terhadap IPM nasional, meningkatnya persentase dan jumlah masyarakat miskin, masih tingginya tingkat pengangguran, masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat dan ketimpangan wilayah, tata kelola pemerintahan yang belum optimal, dan terakhir belum optimalnya pengelolaan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan tersebut, maka prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan difokuskan pada hal sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur. Yang kedua, penguatan infrastruktur wilayah yang dicapai dengan peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan memperkuat interkonektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan kesenjangan sosial ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah. Yang keempat, peningkatan pembangunan manusia dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah, peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan, penyediaan sarana prasarana, pendistribusian tenaga pendidik dan pengembangan pendidikan vokasional, serta peningkatan kualitas belajar mengajar. Untuk itu, maka terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut, maka sekali lagi pemerintah Sulawesi Selatan akan terus meningkatkan sinergitas, akan terus meningkatkan koordinasi dan juga memperkuat komitmen pemerintah mulai dari pemerintah provinsi maupun komitmen kabupaten kota. Terakhir, di dalam konteks pembangunan saat ini memang kita tidak bisa lagi menghindari perkembangan teknologi, perkembangan disruption 4.0 maupun society 5.0, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota termasuk yang dilakukan oleh Kota Makassar itu adalah bukti bahwa jalur informasi dan jalur koordinasi antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota berjalan dengan baik. Dan disinilah kita lihat bagaimana pemimpin di kabupaten kota itu menjalankan pemerintahan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi khusus ini, termasuk DPRD, agar menghasilkan program-program inovatif dengan motivasi yang tinggi dan tentunya akan menghasilkan dokumen yang akan menjadi acuan pembangunan di Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk membangun komitmen dan konsistensi di mana bisa disepakati di dalam rapat koordinasi khusus ini sehingga mewujudkan Kota Makassar yang maju, sejahtera melalui transparansi dan keterbukaan informasi publik serta terwujudnya keterpaduan dan sinergitas pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Sekali lagi selamat kepada pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota. Insya Allah apa yang dilakukan selama ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Selesai. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Andi Mapatoba MBA Detas atas sambutan yang telah disampaikan pada pagi hari. Selanjutnya, pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Evaluasi Perkembangan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Noval ST. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dan Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Fatmawati Rusdi. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, yang saya hormati Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Nanan Soekarna, yang kebetulan beliau adalah Wakil Ketua Forum Komunikasi Alumni ESKI, dan yang saya hormati Bapak Dr. Ari Ginanjar selaku pendiri ESKI, Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar, para tamu kehormatan, ada tim ahli dan juga akademisi, para hadirin, para pimpinan OPD, peserta rakor yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf kalau saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Sedianya beliau benar-benar berminat untuk datang, namun kemudian menugaskan ya kepada Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Namun memang ada rakor khusus juga di kantor pusat, sehingga tadi malam kami diminta untuk mewakilkan pada acara hari ini. Baiklah, kami akan membacakan sambutan dari Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada acara rapat forum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, para akademisi dan NGO, media elektronik dan online, dan juga tim ahli pemerintah Kota Makassar dan forum multi stakeholder yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia dalam mengelola pemerintahan negeri ini. Saya berharap kegiatan yang baik ini dapat menjadi media untuk mendorong pemerintahan yang berkualitas dan terpercaya, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang baik, khususnya dalam mendorong resiliensi mewujudkan Makassar sebagai kota metaverse. Mencermati perkembangan kondisi kewilayahan negara kita, saat ini telah diterbitkan Kepmendagri tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau tahun 2022, dan sampai dengan saat ini telah tercatat kondisi terkini wilayah administrasi di Indonesia, yaitu 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.496 kelurahan, 75.265 desa, dan 17.001 pulau.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dan juga pengelolaan yang baik oleh pemerintah daerah dalam mengelola seluruh potensi yang ada di masing-masing daerahnya. Selanjutnya terdapat 6 fokus arah pembangunan rencana kerja pembangunan nasional. Ya, bisa kami sebutkan. Pertama, penguatan kualitas SDM. Ini menjadi penting, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pangdam, bahwa bagaimana kita membangun karakter, ya, membangun moralitas, ya. Dan juga Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri sudah beberapa kali meluncurkan, ya, untuk budaya kerja ASN yang berakhlak. Ya. Ini sudah beberapa kali dilaksanakan kegiatannya, ya, mungkin termasuk juga pada pelaksanaan forum hari ini. Tadi penguatan kualitas SDM, yang kedua adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Yang ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, membangun infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru. Kelima, revitalisasi industri. Dan keenam, pemantapan penyederhanaan dan reformasi birokrasi. Lebih lanjut, terdapat beberapa arahan Bapak Presiden dalam penyerahan DIPA tahun 2023 kepada seluruh menteri dan kepala LPNK dan juga kepala daerah. Arahan beliau antara lain, pertama, untuk melakukan pengendalian secara detail terhadap belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak kegiatan rutin. Nah, inilah tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kaitan dengan inovasi yang dilakukan. Ya. Kalau saat ini, dulu mungkin beberapa tahun kemarin kita sering melihat tema-tema inovasi. Kalau sekarang sepertinya setiap aspek melekat inovasinya. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk mampu berdaya saing, semua harus disertai dengan inovasi. Kalau kita tidak ingin tertinggal dari daerah ataupun negara-negara lainnya. Kemudian kita bagaimana memperbesar produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk UMKM. Tidak ada program yang saling bersinggungan antara kementerian dan lembaga, dan kerja kita harus terintegrasi, tidak sektoral dan tidak bekerja sendiri-sendiri. Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa kita perlu mempercepat realisasi belanja APBN dan APBD, khususnya pada belanja modal dan belanja sosial. Untuk itulah Kementerian Dalam Negeri juga melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah terus mendorong, memfasilitasi pemerintahan daerah dalam mendorong peningkatan realisasi program kerja dan anggaran, ya. Dan terakhir, kepala daerah perlu memperhatikan secara real time pergerakan angka inflasi di daerahnya masing-masing. Nah, hal ini yang terus dilakukan rapat secara rutin oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tiap hari Senin. Mungkin Bapak Ibu banyak yang mengikuti rapat rutin kaitan dengan upaya-upaya penanganan inflasi, dan itu sangat memberikan dampak yang baik terhadap bagaimana negara kita, ya, menghadapi kondisi inflasi yang terjadi di negara lain yang tidak, ya, yang tidak terjadi di negara kita, ya. Sehingga inflasi masih tetap terjaga baik hingga saat ini. Di samping itu, pemerintah juga dituntut selalu mampu cepat beradaptasi dengan segala perubahan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi yang perlahan mulai mengubah pola dan budaya kerja harus mampu mulai kita terapkan secara positif untuk menggalakkan pemerintahan berbasis e-government yang modern dan responsif. Kami melihat memang Kota Makassar dalam beberapa tahun, ya, ini terus mengalami perkembangan. Banyak penghargaan yang diterima oleh Bapak Wali Kota, ya. Kami terus mengikuti. Makassar mampu bersaing sebagai kota-kota maju di level nasional. Kalau bicara Makassar, termasuk kota-kota yang kita lihat inovasinya sangat berkembang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berkenaan dengan acara kegiatan yang mengusung tema Makassar Kota Resiliensi dengan Metaverse, yang merupakan suatu langkah positif dari Kota Makassar untuk mampu bertahan dan berakselerasi dalam pembangunan di tengah berbagai permasalahan, baik di tingkat kelurahan, kota, provinsi, sampai dengan nasional. Kegiatan ini kiranya menjadi sebuah dorongan
bagi pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan visi misi Kota Makassar serta mendukung program nasional. Sehingga kami berharap forum ini bisa dimanfaatkan secara optimal ya, dengan seluruh tenaga ahli, pakar dan juga stakeholder untuk memberikan masukan kepada Bapak Wali Kota bagaimana merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ke depan ya, menghadapi berbagai perubahan iklim yang lagi menjadi tren secara internasional saat ini. Bagaimana kita menghadapi cuaca ekstrim yang kadang hanya kita lihat di televisi yang terjadi di luar negeri, itu sudah terjadi di negara kita ya. Bagaimana topan badai gitu yang biasa kita hanya lihat di benua Eropa, Amerika juga sudah terjadi di negara kita. Nah, ini perlu semua ada antisipasi yang perlu kita lakukan untuk pemerintah daerah, kiranya ini tetap menjadi hal yang urgent dalam rangka kita menyusun program dan kegiatan ke depan. Untuk itu, segala bentuk kegiatan dan program dalam rangka resiliensi Kota Makassar harus tetap mengakomodir seluruh urusan pemerintahan daerah serta fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana pemerintah daerah memiliki 4 fungsi, yaitu pertama, fungsi pelayanan untuk menciptakan keadilan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan standar yang ditentukan serta meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan publik. Yang kedua, fungsi pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan, yaitu dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian, yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM. Ini kembali lagi kualitas SDM ya, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya di wilayahnya. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi pengaturan untuk menciptakan ketertiban, yaitu melalui penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah serta pengawasan terhadap kepatuhan peraturan dan tata tertib yang berlaku ya. Salah satu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan percepatan Makassar menuju resiliensi city, yaitu ketersediaan data ya. Ini juga perlu didukung, disupport oleh seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder, baik di kalangan pemerintah daerah, di dinas OPD, dan juga dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan juga seluruh stakeholder lainnya untuk mensupport data dan informasi dalam rangka perbaikan kebijakan yang terus untuk kita dorong penguatan inovasi di Kota Makassar. Sebagai langkah konkret pemerintah, Presiden Republik Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Peraturan ini merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk keterpaduan langkah dalam membangun SPBE baik di instansi pusat dan pemerintah daerah. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi secara nyata telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi, pemerintahan, dan layanan publik. Inilah yang juga mungkin menjadi salah satu tujuan daripada resiliensi dengan metaverse untuk Kota Makassar. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan salah satu ya, titipan dari Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa bahwa saat ini kita dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa sedang melakukan re-engineering atau perbaikan terhadap data profil desa dan kelurahan. Nah, ini kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin di antara beberapa desa dan kelurahan akan kita jadikan uji coba percontohan ya, untuk bagaimana kita melakukan perbaikan sistem data dan informasi profil desa dan kelurahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu dekat, ini sudah ada surat edarannya juga, akan dilakukan lomba desa dan kelurahan, mungkin untuk Kota Makassar, ya, ini bisa menyertakan kelurahan-kelurahan terbaiknya untuk mengikuti lomba desa dan kelurahan. Nah, ini supaya bisa terwakili nanti dalam lomba desa dan kelurahan tingkat provinsi dan seterusnya, mudah-mudahan bisa lolos sampai di tingkat regional. Bapak, Ibu, dan yang saya hormati, pada tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa juga
itu telah mengembangkan dan melakukan terhadap launching terhadap informasi Prodeskel yang kami sampaikan tadi dalam bentuk e-Prodeskel. Sistem ini diarahkan dalam rangka perwujudan basis data nasional secara sinergi dan terintegrasi sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan adanya integrasi sistem nantinya suatu pelaporan kita harapkan bisa memangkas waktu, ya. Namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan yang dapat diperoleh jika kita perlukan. Nah, sehingga ini dapat membuat akses yang lebih mudah kita dalam rangka perumusan kebijakan, dalam rangka perbaikan, ya, upaya-upaya perbaikan program kita ke depan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap implementasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan data informasi yang kami sebutkan dari sistem data Prodeskel. Kalau kita lihat saat ini Kota Makassar memiliki 14 kecamatan, mohon maaf kalau memang ini sudah ada koreksi, dan 153 kelurahan. Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 14 kecamatan, 153 kelurahan. Berdasarkan data sistem Prodeskel tahun 2022, terdapat kelurahan dengan klasifikasi swadaya sebanyak 123 kelurahan, swakarya 3 kelurahan, dan belum ada kelurahan yang kategori swasembada. Mohon maaf, ini mungkin saya berpikir ini hanya persoalan update data Pak Wali. Jadi mohon barangkali bisa juga terbantu untuk segera diupdate, karena ke depan kami akan melakukan tindak lanjut upaya perbaikan dari sistem data Prodeskel kita dalam rangka kita menyusun kebijakan-kebijakan terkait dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Menjawab berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi, diperlukan kolaborasi antar berbagai pihak melalui kerjasama baik pemerintah dengan pemerintah daerah maupun dengan pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah Kota Makassar dalam memanfaatkan sistem informasi tentunya telah didukung infrastruktur, terutama jaringan, dan juga tentunya perlunya terus mengembangkan dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam mengoperasikan dan mengembangkan sistem pelayanan publik yang modern berbasis teknologi informasi. Dan yang terpenting adalah yang dapat kami sampaikan bahwa kaitan dengan berbagai inovasi yang dilakukan, tentunya bagaimana upaya pemeliharaan, ya, maintenance-nya, dan juga tindak lanjut, ya, dari pemanfaatan inovasi supaya tidak terjadi program-program yang terhenti atau program-program yang mubazir ke depannya. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berapat koordinasi khusus. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan Bapak Muhammad Noval tetap berada di atas panggung sejenak. Untuk selanjutnya tentunya akan secara resmi turut membuka rapat koordinasi khusus yang tentunya dirangkaikan dengan launching dari Makassar Kota Makan Enak. Betul sekali. Baik Bapak Ibu hadirin, untuk itu kami akan mengundang untuk menuju ke atas panggung. Yang pertama, kami undang Wali Kota Makassar. Kami juga mengundang Wakil Wali Kota Makassar. Kami turut mengundang Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk berada di atas panggung untuk prosesi pembukaan secara resmi rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2023, sekaligus juga dirangkaikan dengan launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, kami persilahkan. Kami juga turut mengundang kepada Ketua DPRD Kota Makassar juga turut hadir di atas panggung. Juga kami mengundang pada Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar dan juga Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Nanan Soekarno juga untuk turut bergabung di atas panggung. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan bersama-sama untuk menyaksikan prosesi pembukaan Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Dan baik, turut kami undang juga seluruh Forkopimda
Provinsi Sulawesi Selatan serta Kota Makassar. Untuk seluruh tamu undangan mohon untuk tidak membunyikan terlebih dahulu alat masaknya. Jadi untuk seluruh peserta rapat untuk mohon tidak membunyikan dulu alat masaknya. Karena akan dibunyikan nanti serentak pada saat launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, Bapak Ibu mohon untuk tidak membunyikan alat masaknya terlebih dahulu. Sabar sejenak ya. Untuk para peserta mohon untuk jangan dulu membunyikan alat masaknya. Tahan dulu, tahan. Tidak Baik. untuk dibunyikan dulu, disiapkan saja dulu ya. Betul. Bapak Ibu. Dan untuk pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus launching dari Makassar Kota Makan Enak. Mari kita sambut Pak Kandre yang akan memberikan alat untuk yang nantinya akan dipukul secara simbolis oleh Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan juga Bapak Muhammad Noval Sarjana Teknik. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan mengundang Pak Kandre nantinya juga akan memberikan instruksi ya bagaimana cara memukul dan juga tempo dalam memukul panci yang akan disiapkan. Betul sekali, silakan Pak Kandre untuk langsung menuju ke tengah. Inilah jadi alat yang nanti akan dipukul oleh Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, serta Bapak Muhammad Noval. Iya, tabe. Jadi ini menandakan dibukanya secara resmi Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus launching dari Makassar Kota Makan Enak. Baik, spesial pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menyaksikan pembukaan yang begitu istimewa karena sekaligus silakan Ibu Wakil Wali Kota juga untuk memegang pancinya. Iya, jadi ya sementara dari tamu VIP yang lain yang ada di atas panggung boleh untuk ikut nantinya membunyikan gendang yang juga telah ada di atas panggung. Sekarang ini dicontohkan bagaimana nanti pada saat kita countdown untuk membunyikan alat musiknya. Silakan Pak Kandre, bagaimana mencontohkan bagaimana? Oke, boleh mencontohkan dulu seperti apa, untuk tempo memukulnya seperti apa, kemudian caranya juga seperti apa. Iya. Iya, sudah diperagakan? Iya, seperti itu. Ada ritmenya ya? Ada ritmenya. Kita hitung mundur. Untuk pembukaan secara resmi Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 sekaligus launching Makassar Kota Makan Enak dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, dengan ini resmilah dibuka Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Dan juga launching Kota Makassar, Kota Makan Enak. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Baik, kami persilakan untuk berfoto terlebih dahulu. Sudah ada rekan-rekan fotografer di bagian atas. Jadi telah resmi Makassar mendapatkan predikat sebagai Makassar Kota Makan Enak.
Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Namun kami harapkan kesediaan dari Bapak Wali Kota serta Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar untuk tetap berada di atas panggung. Baik, kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota dan juga Ibu Wakil Wali Kota Makassar untuk tetap berada di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan. Bapak Wali Kota kami harapkan juga untuk tetap berada di atas panggung. Bapak Ari Ginanjar juga kami harapkan untuk tetap berada di atas panggung. Mohon maaf Bapak Ari Ginanjar. Sementara untuk tamu-tamu yang telah berfoto bersama yang lain kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk menyaksikan prosesi penyerahan piagam penghargaan untuk Kota Makassar dari Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, untuk penyerahan penghargaan ini? Baik, terima kasih teman-teman Pak Kandre ya. Iya. Jadi pada kesempatan ini kita juga akan bersama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan untuk Kota Makassar yang akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya sampaikan berita gembira. Saya melakukan pengukuran terhadap 4,5 juta ASN tentang implementasi berakhlak. Alhamdulillah dari sekian puluh kecamatan dan kabupaten ternyata Pemkot Makassar mendapat 5 besar dengan implementasi kolaboratif. Selamat Pak Wali. Dan 10 besar dengan indeks implementasi akuntabel. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian untuk menyerahkan piagam penghargaan ke Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Ada 2 penghargaan yang langsung diterima oleh Kota Makassar. Yang pertama adalah sebagai 5 besar pemerintah kota dengan indeks implementasi kolaboratif dan 10 besar sebagai indeks implementasi akuntabel untuk ASN berakhlak. Luar biasa. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk pemerintah Kota Makassar dengan ASN berakhlak yang telah sama-sama kita saksikan diberikan penghargaannya dari Bapak Dr. Ari Ginanjar. Baik, kami persilahkan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Tentunya ASN berakhlak ini adalah berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, berakhlak ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, terima kasih Bapak Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar dan Bapak Komjen Nanang Soekarno yang juga telah turut untuk menyaksikan secara langsung penyerahan penghargaan untuk pemerintah Kota Makassar yang langsung diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Betul sekali. Baik Bapak Ibu hadirin, tentunya kita masih dalam rangkaian Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023. Yes. Dan spesial pada hari ini seperti yang telah disampaikan juga oleh Bapak Wali Kota Makassar bahwa ini adalah forum juga untuk mengundang masyarakat nantinya bertukar pendapat. Kita mau mendengarkan testimoninya seperti apa ya? Betul sekali. Jadi kita akan masuk ke sesi pertama di mana kita akan mendengarkan testimoni ataupun juga bagaimana tanggapan masyarakat mengenai isu yang sangat hangat belakangan ini, di mana kita akan mengusung tema Makassar menuju kota resilient, banjir Makassar salah siapa?
Jadi kita akan bincang-bincang tentunya, mendengarkan testimoni dan juga tentunya masukan dari masyarakat Kota Makassar khususnya yang hadir di acara hari ini. Ini adalah bukti bahwa hari ini Makassar siap untuk membahas segala permasalahan yang ada di Kota Makassar. Betul sekali, dan sudah siap untuk memberikan solusi terbaik untuk Kota Makassar. Baik, untuk memandu jalannya bincang-bincang ini, kami akan mengundang kepada moderator Bapak Dr. Ilham Alimuddin, STMGRS, untuk dapat memandu jalannya bincang-bincang kita ini yang nantinya juga tentunya akan diikuti oleh Wali Kota Makassar dan juga perwakilan dari Ketua Walhi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Al-Amin. Kami langsung serahkan, minta suara tepuk tangannya untuk moderator kita yang akan memandu jalannya bincang-bincang ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Wali, terima kasih atas kesempatan ini untuk sama-sama terlibat dalam rakorsus yang megah. Kami dari Unhas diberi privilege untuk bisa terlibat menjadi moderator pada rakorsus khusus untuk resiliensi banjir ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mungkin tidak mengadres lagi yang hadir karena dari tadi semua sudah melihat, mungkin Pak Pangdam sudah pulang. Sebelum saya memandu, Pak Wali izin, saya mau membuat semua merasa bahwa kita stakeholder kebencanaan adalah literasi bencana untuk salam tangguh. Di sini ada Basarnas, semua teman-teman, semua mungkin bisa berdiri supaya kita semua semangat. Tolong teman-teman semua, Bapak Ibu SKPD yang terkait, ini adalah upaya kita menyemangati semuanya tentang kebencanaan. Ibu Ida ya. Baik, kalau saya bilang salam tangguh, maka kita semua bilang tangguh, tangguh, tangguh. Bisa? Semua bisa? Baik. Nanti akan dipandu juga oleh Pak Wali langsung. Siap. 1, 2, 3, salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Sekali lagi, salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua, silakan duduk. Baik, ini supaya kita semangat ya. Jadi saya mengundang dengan hormat Pak Wali untuk ke depan sebagai counterpart kita untuk para narasumber yang kita undang hari ini. Kami mengundang Walhi Sulsel untuk juga berada di atas. Jadi teknis debat, sebenarnya bukan debat lagi Pak Wali. Yang awalnya kita rencanakan, karena ini terus terang awalnya saya bersama Pak Wali menghadiri Rakornas kemarin. Kami ketemu di bandara, Pak Ilham, ini kan kita harus bagaimana mengajak masyarakat. Jadi terus terang kami juga di Unhas, di studi kebencanaan, bagaimana literasi bencana ini sebar bergulir terus Pak Wali. Dan yang dilakukan Pak Wali pagi ini adalah upaya menggelorakan hasil Rakornas kemarin. Dalam artian bahwa kita semua harus menggalakkan literasi bencana. Kami undang Walhi Sulsel untuk naik ke atas sebagai pembanding saja. Silakan Pak Muhammad Amin. Silakan Pak dari Walhi. Mana orangnya? Ini sebenarnya kami juga mengundang beberapa wartawan yang biasa menulis dan para peneliti, tapi sayang belum sempat hadir. Walhi Mas Sulsel ada? Ada tadi, ada tadi. Kayaknya enggak ada tadi. Ada. Ada, silakan Pak. Pak Muhammad Amin saya undang ke atas, silakan. Ada. Lagi. Ya, kita tepuk tangan buat Walhi ya. Lingkungan hidup. Jadi Pak Ilham, saya perlu silakan Pak. Tolong Walhi. di ininya enggak terlalu diperbesar. Kasih besar. Silakan Pak. Kita tepuk tangan untuk Walhi Sulawesi Selatan, Bapak Al-Amin. Ya. Kebetulan kami mengundang semua teman-teman yang selalu memberi input di media sosial, baik itu inputnya keras-keras sampai yang setengah-setengah keras, kita undang. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini adalah sahabat saya, Ketua Walhi Sulawesi Selatan, Pak Al-Amin. Tidak lain adalah pemerintah kota tidak alergi kritik. Pemerintah kota justru sangat senang diberi masukan oleh berbagai pihak. Dan kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Al-Amin. Saya telepon beliau, saya bilang, Pak Simbu memang Pak Al-Amin di tempat ini karena ada semua
SKPD supaya sampai SKPD tidak berfungsi di bawah akan terpotret dari teman-teman NGO. Terima kasih. Pak Wali. Jadi pesan Pak Presiden waktu rapat koordinasi nasional kebetulan dihadir langsung oleh Pak Wali dan seluruh bupati dan gubernur yang hadir. Pesannya adalah bagaimana kita meliterasikan masyarakat. Dan inilah yang dilakukan langsung oleh Pak Wali. Kenapa? Karena kalau kita bicara kebencanaan, kita bicara stakeholder kebencanaan. Pemerintah, akademisi kami, orang-orang yang pengeritisi, masyarakat, dan tentu pengusaha-pengusaha juga akan terlibat dalam upaya-upaya kebencanaan kita. Baik Pak Wali, saya mungkin mempersilahkan Walhi dulu. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kita punya waktu untuk memberikan testimoni. Kalau perlu silahkan mengkritik apa yang ingin diberikan kepada Wali, silakan aja. Pak Wali akan siap menjawab. Karena sebenarnya target kita hari ini adalah seperti itu yang direncanakan. Saya silakan Pak Amin untuk memberikan sedikit komentar atau paparan yang terkait pada resiliensi metaverse kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah sebenarnya saya juga ada slide dan saya kira semua orang yang diundang bakal hadir gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa, saya kira ini kesempatan yang berharga buat kami untuk menyampaikan pandangan kami terkait dengan situasi Kota Makassar saat ini. Siap. Yang pertama adalah kami juga sayang kota ini, kami cinta kota ini, dan kami merasa memang untuk menata kota ini menjadi lebih baik atau 2 kali, 4 kali tambah baik, saya kira memang harus dikerjakan secara bersama-sama. Betul. Saya menyampaikan hal ini juga bukan dalam kerangka untuk mengkritik 1-2 entitas saja, tetapi memang kita harus melihat pemerintahan ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, pusat, provinsi, dan daerah. Ya. Saya mau langsung saja kalau begitu karena berkaitan dengan waktu. Walhi melihat memang ada rumusnya kalau kita bicara banjir ini ya. Betul. Kalau melihat banjir itu pertama lihat kerentanan atau lihat ancaman peristiwanya, lalu dikali dengan kerentanan, betul, lalu dibagi dengan kapasitas. Betul. Nah peristiwanya, ancamannya itu nyata. Ya. Tadi Pak Wali di dalam sambutannya tegas sekali. Now is climate crisis. Now is climate change. Semua dunia sudah mengakui bahwa situasi dunia sedang dalam kondisi yang darurat. Perubahan iklim sudah nampak terjadi. Kita tidak bisa mengatur, melihat iklim ini mau baik atau tidak, mau seperti apa. Dan nyatanya di tahun 2019 kita dan tahun 2023 kita menghadapi peristiwa climate crisis yang begitu dahsyat. Ya, curah hujan yang tinggi itu mengakibatkan kita cukup kesulitan menghadapi situasi itu. Nah, tetapi itu adalah pemicunya, itu adalah perubahan iklim itu menjadi peristiwa yang sepertinya tidak bisa kita ganggu, tidak bisa kita kendalikan karena itu sudah situasi yang terjadi saat ini. Nah, tetapi seharusnya kita bisa mengatasinya dengan kerentanan di kota untuk melihat apakah kota ini mengalami kerentanan atau tidak. Maka pada prinsipnya kami menemukan atau melihat ada 4 kerentanan sebenarnya, Pak Wali dan teman-teman ahli. Yang pertama adalah memang bicara Kota Makassar tidak bisa kita hanya melihat satu dimensi saja, satu sisi saja. Kota Makassar itu terhubung dengan kabupaten yang lain. Kota Makassar itu ibaratnya dia ujung muara dari 2 kabupaten yang lain. Jadi ada kabupaten yang menyangganya. Kalau kabupaten penyangganya itu tidak kurang bagus begitu ya, atau lingkungannya juga tidak terukur, tidak normal, maka situasinya pasti akan berubah. Nah, sedikit teman-teman, tinjauan ini kami buat 3 orang begitu ya, ada teman-teman Wali, ada teman-teman juga yang membuatnya. Coba sedikit lagi teman-teman kita ke bisa di sini. Ya, oh ya. Dimajukan aja slide. Nah, next teman-teman. Next. Nah, ini peristiwanya ya. Jadi kalau kita bercermin ke belakang atau bercermin ke bulan Januari Februari kemarin, itu ada 2.000 orang yang harus menyintas, harus diungsikan. Air sudah mencapai ketinggian 1 sampai 2 meter.
kemudian 554 unit rumah kita di warga Kota Makassar terendam. Nah, ini harus jadi refleksi buat teman-teman OPD. Next. Nah, banjir tadi saya jelaskan ancamannya nyata, perubahan iklim, curah hujan tinggi. Lalu kemudian kita melihat apa kerentanan kota. Kami melihat ada sampah dan sedimentasi yang sudah juga masuk ke laut, sistem drainase yang belum normal, kemudian minimnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, limpasan air dari hulu, sama yang terakhir memang ada kerentanan baru yakni reklamasi. Terus, nah saya Kota Makassar kemarin hasil analisa cuaca kita memang betul mengalami curah hujan yang tinggi sampai mencapai 200 bahkan 250 mm per detik. Itu curah hujan yang sangat ekstrim ya. Nah, ini perlu menjadi kewaspadaan, tapi kita tidak bisa melarang atau mengatasi curah hujan itu. Terus, nah di sisi geografis di dalam langsung saja teman-teman biar cepat saja. Lanjut. Yang kendalikan. Next. Ya. Secara geografis sebenarnya Kota Makassar sangat diuntungkan karena dia berada di sejatinya dia tidak terlalu tinggi atau dia cukup daerah menjadi daerah sangat rendah. Ini elevasi Kota Makassar di daerah utara itu ketinggiannya memang mencapai 5 sampai 10 meter, tetapi di bagian pesisir sampai di perkotaan elevasinya hanya sampai 2 meter saja. Jadi memang kemampuan untuk mengalirnya air ke laut itu lebih mudah sebenarnya. Nah, karena sejatinya air itu treatmentnya hanya 2, dimasukkan ke dalam tanah atau dialiri secara cepat ke laut kan gitu. Next. Nah, kerentanan yang pertama memang memang kita akui, tapi ini sudah keterlanjuran. Jadi tidak bisa juga kita bilang 10 tahun terakhir. Karena ada keterlanjuran wali kota sebelumnya, ada wali kota 2, 3, 4 wali kota sebelumnya yang juga memulai atau membangun kota sebelumnya. Jadi kekinian ruang terbuka hijau kita atau daerah untuk menyerap air kita memang sangat rendah, sangat kecil. Jadi ketika menghadap curah hujan tinggi, tanah tidak mampu lagi menghadapi curah hujan yang ekstrim itu. Tanah Kota Makassar tidak mampu menyerap air secara cepat. Nah, itu fakta yang harus kita akui. Terus kedua soal drainase. Nah, kalau kita lihat yang hitam-hitam itu peta drainase Kota Makassar. Sudah cukup terhubung satu sama lain, tapi memang hanya berada di bagian perkotaan. Petarani sampai ke Sudirman sampai pesisir sudah terhubung, itu kita harus akui. Tetapi daerah yang bagian atas, daerah utara, Sudiang itu belum terhubung. Masih ada banyak perumahan yang cukup kurang disiplin. Ya, termasuk saya harus akui misalnya kita harus evaluasi misalnya Bukit Baruga, coba periksa kemana aliran drainasenya, aliran gotnya. Itu apakah padahal dia diuntungkan karena berada di berada di daerah ketinggian. Sementara kalau kita lihat drainasenya dibawa kemana, apakah jangan sampai dia malah membuang ke daerah pemukiman yang lebih rendah. Itu harus kita lihat. Terus kerentanan yang ketiga ini, tapi nanti akan saya jelaskan. Next saja dulu. Ini isu. Nah, keempat, limpasan air dari Kabupaten Goa, nanti juga saya akan jelaskan. Next. Nah, Makassar 74% itu berada di daerah Das Talok. Das Talok. Nah, Das Talok tengah-tengahnya antara Maros, Makassar dan Goa itu ada satu pemukiman yang cukup elit ya begitu, dan memang perlu dilihat apakah sistem drainasenya cukup bagus di sana. Terus nah ini Das Talok. Nah, 74% Kota Makassar berada di Das Talok. Terus, nah Das Talok kita juga tidak sangat kritis situasinya sebenarnya. Jadi Makassar selalu dilimpahkan air, gitu. Terlimpah air. Jadi kalau ada daerah atasnya yang banjir, memang itu limpasan, gitu. Jadi Makassar tidak bisa dilihat satu kesatuan karena dia ekologinya terhubung dengan daerah yang lain. Nah, terus air tidak mengenal batas administrasi ya? Iya, air tidak mengenal batas administrasi. Dan dia selalu mengikuti rumusnya, pasti ke daerah yang paling rendah. Nah, kalau kita lihat Das Talok itu kalau kita lihat memang kritis begitu.
kritis. Jadi daerah penyangga Makassar ini yang seharusnya menahan air dari atas itu tidak lagi terjadi. Jadi harusnya dia turun ke tanah, tapi tidak terjadi, akhirnya menghempas ke rumah pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain. Nah ini kemudian jalur air ya. Ada das Talok, kemudian das, kalau kita lihat dua warna hijau itu aliran kanal Jongaya, nah itu terhubung sampai di daerah Pampang. Nah dua tempat dia mengeluarkan air itu ya mendapatkan situasi baru ya, ada bangunan baru, ada dataran baru yang daratan baru yang sedang dibangun begitu, dan itu tentu perlu akan merubah keadaan atau merubah kondisi lingkungan yang sebelumnya. Lalu kalau kita lihat saluran airnya, saya kira sudah terhubung kanal utama ke sejumlah titik sungai, tetapi ya kalau kita perhatikan kenapa masih meluap, yaitu perlu kita diskusikan juga. Apakah memang karena sampah? Saya kira juga ada hubungannya dengan sampah yang sudah mulai tertumpuk di kanal-kanal kita. Wah, nah saya kira ini secara umum teman-teman. Dan terus kemudian terakhir, nah ini kondisi tutupan lahan Kota Makassar memang sudah crowded, jadi sudah sangat padat. Sudah sangat padat dan saya pun sebagai wali kota pasti akan bingung. Tapi saya masih punya optimisme bahwa kita bisa membuat kota ini resilient, tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangannya. Next. Nah, ajakan saya ke teman-teman semua, pertama, saya tidak bermaksud untuk, kenapa saya mengatakan harus bertanggung jawab, karena kita masih melihat wali kota dan gubernur adalah sosok krusial, sosok inti dari masalah kota. Kami mau sebenarnya wali kota bisa, kami pasti di tahun 2023, 2024 kami akan kehilangan sosok Dani Pomanto. Tetapi kami ingin mau Pak Dani meninggalkan kota ini dengan harum namanya. Ada legacy ya? Ada legacy. Siap. Orang hanya bangun legacy bangunan, itu menurut saya tidak teringat. Saya pun tidak pernah ke masjid yang mereka wali kota dahulu bangun. Tapi saya mau melihat ada wali kota sebelum tinggalkan kota ini dan mungkin ke level yang lebih tinggi. Kita mau meninggalkan kota yang baik begitu, kota yang harum, nama yang baik dan kondisi yang stabil. Jadi misinya, kritik saya sebenarnya membangun, mau melihat wali kota bisa meninggalkan legacy yang teringat sepanjang masa. Ketika anak saya besar nanti, saya bilang ini karena dulu berkat orang namanya Dani Pomanto, akhirnya banjir bisa teratasi. Makasih. Hal-hal seperti saja yang ingin saya sampaikan. Ada 5 hal dan Walhi Sulsel siap menjadi kawan, mitra, kolaborator pemerintah dalam membangun kota yang tangguh. Terima kasih. Dan walaupun kami juga sebenarnya sekali lagi kami jelas kami tidak membutuhkan APBD. Kami punya aturan sendiri, kami menolak APBD, kami tidak bisa menggunakan APBD, kami tidak bisa menggunakan CSR, tapi kami menggunakan resource kami sendiri untuk membantu pemerintah memperbaiki kota ini dan menjadikan kota ini resilience. Kota yang tangguh. Tangguh. Makasih teman-teman. Mari kita aplaus buat Pak Samsudin dari Walhi. Salah satu stakeholder kebencanaan adalah NGO dan beliau adalah mewakili dari NGO Pak Wali. Saya kira ini penting apa yang beliau paparkan tadi. 2 poin penting bahwa memang Makassar ini sebenarnya begitulah adanya ya. Dari rumus resiko bencana Bapak Ibu. Ini hal yang penting Pak Wali. Saya juga di mana-mana ketika kita di forum kebencanaan, saya selalu memberikan pemahaman bahwa setiap daerah memiliki what so called formula bencana tadi. Resiko itu sama dengan ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Jadi kalau kapasitas kita tinggi, R itu akan bisa turun. Dan inilah yang bisa dilakukan karena hazard, ancaman itu sudah given seperti tadi yang sudah diberikan. Tapi kerentanan, jumlah masyarakat, bagaimana upaya pemerintah, itu semua menentukan turun atau naiknya resiko ini. Pak Wali silakan ditanggapi apa yang ingin disampaikan. Nanti kita berharap audiens juga bisa memberikan masukan. Saya minta kita tepuk tangan dulu untuk Wali Sulawesi Selatan. Pertama saya ingin memberi apresiasi dan respek yang tinggi bagi
adinda saya Al-Amin. Di antara yang saya undang, beliaulah yang hadir. Padahal seperti kita lihat tidak ada, justru kita mau keterbukaan, transparansi dan dengan data. Betul. Respek kedua saya adalah, jadi tolong diperhatikan semua ini karena ini menyangkut seluruh SKPD. Sekali lagi, jangan berpikir bukan SKPD teknis, semua SKPD. Ya, misalnya Bapenda misalnya tidak ada hubungannya dengan lingkungan. Ada, cari uang untuk kasih baik infrastruktur misalnya. Betul. Begitu. Jadi semua ada hubungannya. Jadi saya minta semua fokus. Betul. Respek saya kedua adalah beliau bicara dengan data. Ya. Saya senang sekali Pak Al-Amin hari ini. Yang ketiga, beliau tidak pernah segan bahwa kami berteman, kritik tetap jalan. Dan yang keempat, saya kira kritik yang paling strategis adalah di tempat ini karena semua akan mendengar. Sehingga saya tidak perlu menegur satu-satu. Tadi drainase tadi, kira-kira di mana tadi drainase ini? Ini teguran pertama langsung ini langsung diterima. Tadi drainase tadi itu di mana tadi itu Pak Al-Amin? Di kelurahan mana? Di Pengayoman Pak Bupati. Di Pengayoman. Pengayoman mana Pak Camat Panakukang? Berdiri. Mana Pak Camat Panakukang? Camat Panakukang. Mana Pak Camatnya? Ketolet. Panggil ku dulu Pak Camatnya. Ya. Kelurahan apa di sana? Pak Sekcam. Panggil ambil aduh. Mic. Ambil mic. Kasih mic. Ya. Ambil mic. Ya. Nih. Mas Ale. Pandang. Mas Ale. Coba ambil mic. Coba kasih mic. Supaya langsung ya. Nah, hal-hal seperti ini kita butuhkan. Saya bahkan tiap hari mendapat itu langsung saya posting di forum SKPD. Silakan, mana? Bicara. Siapkan mic semua ya. Jadi konsentrasi ke semua karena bisa saja saya tanya yang bersangkutan dengan ini ya. Di kelurahan apa? Siap, Mas Ale dengan Pandang Pak Wali. Oke, itu drainase kota atau drainase siapa itu? Kenapa tidak kenapa banyak sampah di drainase? Mas, di wilayah kebetulan ada 2 kelurahan di situ Pak Wali. Izin. Kelurahanmu juga masuk? Mas Ale masuk Pak Wali. Artinya kalau 2 kelurahan tidak masuk, masa tidak dua-dua tidak bersihkan? Itu drainase tak itu? Mana PU? Pak Camat, tolong nanti di PU. Oke, PU. Disampaikan drainase itu, kalau drainase kita langsung harus respon apa yang disampaikan. Ya. Drainase kita itu yang di Pengayoman Tengah. Iya Pak Wali, drainase kota. Oke, berarti Pak Camat, Pak Lurah, kritikan di panggung ini ya saya terima dengan besar hati. Segera bersihkan seperti itu, tidak ada alasan apapun. Ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih. Ya. Yang kedua adalah kerentanan tadi. Misalnya kerentanan tentang, jadi ada hal-hal yang barangkali Pak Al-Amin tadi salah satu yang dikhawatirkan adalah kepadatan tinggi, density kita sangat tinggi. Itu benar sekali. Bahkan saya melihat dari peta, ya, kita sisa 35% itu daerah yang belum terbangun. Saking hebatnya pembangunan di Kota Makassar ini menyebabkan kepadatan dan menyebabkan banyak persoalan. Maka dengan itu Pak Al-Amin, solusi yang terbaik daripada kita habiskan yang 35% memang reklamasi. Ya, ini bertentangan dengan diukur kerentanan. Tadi sempat ada di. Kalau reklamasi menyebabkan banjir, pasti daerah lain pare-pare yang tidak ada reklamasinya, kalau tidak ada reklamasinya mestinya tidak banjir. Tapi banjir tong. Daerah lain yang tidak ada reklamasinya juga banjir. Justru, sebentar ada ahli-ahli reklamasi di sini. Sebentar akan dia terangkan. Ada Pak Helmi. Justru reklamasi itulah yang menahan rob dari laut. Coba kita lihat
Saya di lapangan waktu itu. Banjir yang paling besar itu ada di Sulawesi dan Nusantara. Kenapa? Karena tidak ada reklamasi di depannya. Jadi rob langsung masuk. Langsung. Saya dapat laporan dari dermaga-dermaga, air laut sudah masuk. Nah, maka dengan itu, kenapa undang-undang kita mengakomodir reklamasi? Yang kita harus tolak adalah reklamasi yang tidak sesuai undang-undang. Kalau reklamasi sesuai undang-undang dan berbasis mitigasi, itu sudah diakomodir oleh undang-undang. Jadi sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa saya sepakat, Pak, karena ada reklamasi juga tidak sesuai undang-undang, Pak, di Makassar, dan jadi persoalan hukum. Nah, saya dukung itu, Pak. Reklamasi seperti itu, bahwa itu harus kita cegah. Tapi reklamasi yang sesuai undang-undang, mitigasinya 4 meter. Jadi ada level mitigasi namanya. Dan saya kira kita perlu diskusikan lebih dalam soal ini. Paling tidak banyak hal yang kita mesti lakukan. Dan ini menjadi bahan sebentar bagi Pak Prof Denny, Pak Helmi, dan Pak Dr. Karyadi semua untuk menjelaskan sebentar. Siap. Kemudian tentang RTH. Nah, ini RTH Pak Alamin juga ini persoalan kecil, tapi persoalan yang sebenarnya hampir susah jawabannya. Pertama begini, kita itu kemarin 9,72%, tapi alhamdulillah laporan mana lingkungan hidup, coba kasih laporan sekarang berapa RTH kita terakhir setelah kita remote sensing. Beri laporan berapa kita punya RTH, naik turun. Ya silakan. Mana saya bilang mic-mu, kasih banyak mic-mu kalau lari-lari begitu. Mic, siapkan mic barang 4 ya. Izin Pak Wali, ada peningkatan 1%, sekarang RTH kita menjadi 11% Pak Wali. Ya, jadi 11%. 10,99. Ya. 10,99. Pak Alamin, itu kita berjuang mati-matian soal itu. Tidak akan mungkin kita kekurangan, kemudian kita beli tanah di Jenderal Sudirman hanya untuk bikin RTH. Maka saya mengambil kebijakan di dalam RT/RW, kita target kita untuk RTH publik itu 10%. Karena tidak mungkin 20%, tidak mungkin. Ya. Kita sudah tetapkan Lakang, ya ini kampungnya Pak Ketua DPR, ya, beliau wali kota di Lakang, ya. Dan Romantangaya itu kita tetapkan untuk jadi daerah RTH, tidak boleh diganggu sama sekali secara ketata ruangan spatial plan. Tetapi untuk mencukupi 30%, kami berharap ada pada RTH private, dan justru kita minta sumbangsi wilayah reklamasi itu menjadi sumbangsi RTH terbesar di Kota Makassar. Jadi kami bikin sistem insentif dan disinsentif. Jadi kawasan reklamasi yang berbasis mitigasi itulah yang akan membayar, ya, yang akan membayar kekurangan RTH kita. Jadi kebijakannya seperti itu. Kami dapat 1% itu luar biasa. Saya lah wali kota yang mengganti, mohon maaf, saya tidak anti term besi atau apa, ya. Tapi bisa kita lihat mana BPBD kasih laporan berapa pohon tumbang di badai kemarin dan pohon apa yang tumbang. Ini supaya kita lihat mitigasinya kita, usaha kita seperti apa. Kau buka aplikasi itu atau baru melapor? Ada aplikasinya, ya. Dalam satu peristiwa badai itu lebih 100 pohon tumbang. Lama sekali. Berapa? Ada korban juga. Oh, BPM 100 pakai kasih Lupanya ada di monitoring. Di monitoring ya kalkan. Kasih banyak anumu ya. Pada bulan Desember 122 pohon yang tumbang, pada bulan Januari sekitar 40-an pohon yang tumbang Pak Wali. Pohon apa yang paling banyak tumbang? Terembesi. Terembesi. Berapa persen terembesi tumbang?
Hampir semuanya mayoritas terembesi Pak Wali. Terembesi, tumbang, hampir 100%. Apa yang terjadi dengan kita? Kita belum pernah punya ilmu pruning. Ilmu untuk menyeimbangkan dahan-dahan seperti Singapura. Nah, saya akui itu kekurangan kita. Makanya saya perintahkan DLHD beli mobil yang seperti di Singapura. Untuk memelihara itu. Untuk memitigasi itu juga, kami memperkuat dengan pohon namanya pohon ketapa kencana. Saya tanya DLHD, adakah ketapa kencana yang tumbang di badai kemarin? Berapa yang tumbang? Yang tumbang Pak Wali hanya patah, itu pun rantainya yang tidak tumbang tapi patah. Ya. Oke, berarti persoalannya ada pada pruning, pemotongan dahan. Jadi Pak Alamin, kami terima usulan itu, insya Allah bantu kami ya. Terutama Pak Camat, Pak Lurah, banyak pohon-pohon yang ditanam itu dimatikan orang. Kita punya kekuatan penegakan hukum terhadap lingkungan. Kita bisa tangkap orang, kita bisa pidanakan orang. Saya bicara dengan Dirjen Gakum Lingkungan Hidup. Maka saya perintahkan kepada DLHD, Pak Kandato yang 153 segera sertifikasi menjadi pengawas lingkungan dan 15 ASN menjadi penyidik PNS khusus untuk lingkungan. Jadi kami minta bantuan juga Walhi untuk memberikan pembekalan soal penegakan. Ada Pak Jaya di sini, ya, ada teman-teman provinsi, ada Ibu Ketua DPRD. Biarkan otorisasi itu ada pada provinsi dan ada pada pusat. Tapi limpahkan kewenangan pengelolaan kepada kota. Kita siap bertanggung jawab. Yang penting drainase semua kita urusi. Dan bukan hanya pelimpahan kewenangan, pelimpahan anggaran juga. Karena banyak-banyak juga itu. Tanya Pak Jaya, waktu kita bicara di banjir di Pacerakan, Pak Jaya belum punya anggaran. Saya kerahkan amfibi saya untuk mengeruk sungai. Tidak berbasa-basi, saya dengan Pak Jaya sangat dekat, langsung kita bikin rame-rame. Setelah itu Pak Jaya yang lanjutkan. Tidak ada masalah bagi kita. Walaupun agak melanggar aturan sebenarnya karena bukan otoritas saya, tapi kalau orang banjir pasti ke saya semua. Nah, saya kira yang jelas itu masukkan Walhi di WA grup siaga banjir. Pak Amin di situ mulai dari tindak semua itu di live streaming ada semua di situ. Semua komplain ada di situ, semua penyelamatan ada di situ, semua sumbatan-sumbatan, semua keluhan ada di situ. Sehingga tidak ada wartawan yang di siaga banjir itu tulisnya agak miring-miring, tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu live-nya itu. Mulai kita bertindak, mulai kita peringatan dini, mulai kita mulai peta, mulai analisis kita ada semua di situ. Jadi saya kira kalau Walhi ada di situ, insya Allah kita akan semakin kuat, kita akan semakin tangguh. Terima kasih. Kasih Pak Wali, kita tepuk tangan komentar tadi. Saya tambahkan Pak Wali, karena kami di Unhas, Kepala Pusat Studi Kebencanaan, kita bekerja sama dengan BPBD. Semua pemerintah daerah dan kota harus memiliki dokumen. Ini buat pengetahuan buat yang lain. Yang namanya kajian risiko bencana. Setelah itu baru mereka membuat RPB atau rencana penanggulangan bencana. Dan Makassar sudah memiliki ini. Ya, nanti kita tampilkan ya Pak Hendra, Pak KPBD, kajian risiko bencana banjir dan apa bencana yang ada di Makassar itu semuanya sudah kita bikinkan Pak. Rencana penanggulangan. Dan satu lagi, satu-satunya kabupaten kota atau kota yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki forum yang sudah terbentuk adalah Kota Makassar. Dan saya kebetulan ada di dalamnya. Jadi ini yang perlu kita apresiasi dan menjadi contoh buat kabupaten dan kota lain Pak Wali. Bukan berarti kalau sudah ada perencanaannya, bukan berarti sudah ada forumnya tidak banjir kan? Oh tidak, justru itu. Justru dari forum inilah kita sama-sama bergerak Pak Wali. Di sini kita stakeholder kebencanaan sama-sama terlibat sehingga kita semuanya bisa ini. Baik, mau ditanggapi atau kita sedikit sekali ditanggapi, nanti kita minta juga audiens kalau ada yang bisa memberikan gambaran. Sedikit saja, saya memang sepertinya memang ada sedikit perbedaan mazhab dalam pengelolaan lingkungan. Makanya saya bilang saya tidak setuju, tidak mau berdebat, karena kelihatannya mazhabnya berbeda. Wali itu bukan
technocratic environmental organization, tapi kita adalah murni environmental organization. Jadi pemulihannya pun harus berbasis back to nature. Jadi harus kembali ke lingkungan hidup. Pemulihannya harus berbasis alam. Kalau teman-teman lingkungan yang lain kemungkinan pendekatannya rekayasa lingkungan, gitu ya kan? Struktural. Menggunakan teknologi dalam pengendalian pengelolaan lingkungan. Tapi kalau Wali memang agak sedikit ekstrim, kita back to nature, begitu. Soal reklamasi ya memang pasti tidak akan pernah bersatu saya dengan Pak Wali Kota, karena memang di kepala kami menimbun laut itu bukan strategi yang tepat. Kalau menaikkan sedikit permukaan pesisir untuk menahan masuknya rob, itu kemungkinan masih kita pertimbangkan. Tapi kalau reklamasi untuk properti, untuk daerah bisnis skala besar, lalu kemudian untuk pariwisata yang entah akan menggusur masyarakat pulau-pulau kecil, saya tidak akan terima itu. Nah, tapi kalau untuk memang sedikit mencegah dari rob itu sebagai pengganti, misalnya pengganti mangrove sebagai area protektor, ya Pak, atau protektor dari atau reduktor dari rob atau dari pasang, ya itu mungkin masih kita bisa diskusikan begitu. Tergantung bagaimana pengelolaan bagaimana treatment atau model pembangunannya. Tapi kalau skala besar kayak tadi yang menutup laju air masuk, air keluar seperti kanal Jongaya ada di situ di bangunan besar atau reklamasi besar, saya kira itu tidak bisa kami terima. Makanya salah satu sarannya. Jadi memang mazhabnya ditinjau reklamasi. mazhab lingkungan kami memang environmental. Oke, panitia mungkin kita punya beberapa menit lagi sedikit supaya kita bisa menerima aspirasi dari audiens, Pak Wali. Ada yang ada satu dari tokoh agama ya. Ini bagus sekali karena salah satu stakeholder kebencanaan kita adalah tokoh. Hadir juga di sini tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama hadir. Lengkap tokoh agama semua. Ya, makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila. Salam damai sejahtera. Perkenalkan, saya Pendeta Adri Masi, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Barat Tenggara. Terima kasih undangannya Pak Wali. Saya semalam masih di Bandung, tapi karena undangan Pak Wali saya berat sekali untuk tidak datang, sehingga saya datang. Nah, ketika yang terhormat bapak-bapak yang saya tidak sebutkan lagi karena tadi sudah berapa kali kalau disebut namanya berulang-ulang juga nggak bagus. Ya, saya mungkin berkaitan dengan lingkungan. Memang kita sudah perlu memberi perhatian terhadap lingkungan. Kadangkala ketika banjir kita mempersalahkan orang, apakah itu wali kota, siapapun kita persalahkan. Tapi kita lupa bahwa faktor juga banyak ditentukan oleh pribadi kita. Misalnya soal membuang sampah. Minta maaf, saya melihat orang itu sembarangan buang sampah. Ada dari mobil-mobil mewah buang botol aqua, buang itu prihatin juga ya. Nah, oleh karena itu menurut saya itu pendidikan. Saya sangat-sangat memberi apresiasi untuk saudara-saudara saya Muslim. Ada yang mengatakan bahwa kebersihan itu bagian dari iman ya, kalau nggak salah. Nah, kalau kita melihat bahwa kebersihan bagian dari, saya kalau di aplikasi tidak boleh bale-bale, ditahu kok. Saya akan periksa semua. Termasuk pengelolaan sampah. Kita punya bank sampah 1000. Libatkan semua bank sampah itu bersama-sama kita, karena ini gerakan masyarakat untuk bagaimana membuat kota ini resilient dan berkelanjutan. Paham? Insya Allah Pak. Insya Allah. Oke. Baik, mungkin satu lagi barangkali sebelum kita selesai karena mengingat waktu. Inilah Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Makassar. Silakan Dr. Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Ibu, mungkin banyak diketahui sebagai Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar, tapi kemarin didaulat juga bersama komunitas pemerhati bencana sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana. Bukan karena menantu, tetapi karena memang sudah aktif
di dunia kebencanaan sejak tahun 2009. Ini harus diklarifikasi memang. Jangan sampai nanti bilang, oh karena privilege. Ini karena memang semua macam bencana sudah pernah saya alami, Bapak Ibu. Mulai dari banjir, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, kebakaran hutan, kebakaran jenggot. Sudah semua Bapak Ibu sekalian. Nah, mengenai forum pengurangan risiko bencana, ini adalah amanat dari undang-undang termasuk juga dari Kepala Badan BNPB, di mana Makassar akan menjadi kota pertama ya Pak Ili ya yang akan mempunyai forum pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Artinya kita harus menyasar sampai tingkatan terkecil, bukan cuma kelurahan tapi RT RW. Kenapa? Kemarin banjir kemarin itu sangat masif Pak. Ketika skala banjir, skala bencana masif seperti itu, kemudian kita bergantung menopang hanya kepada dinas sosial atau BPBD, itu akan kolaps. Kita lihat kemarin bagaimana mekanisme pembagian bantuan yang terpusat mau dikirim ke Pacerakang terhalang, akan lambat. Oleh karena itu meningkatkan kapasitas di masing-masing tempat sampai komunitas itu adalah tujuan utama dari pembentukan forum ini. Oleh karena itu Pak Wali izin, saya ingin kita semua men-mainstreaming anggaran-anggaran untuk peningkatan kapasitas tersebut. Karena saya lihat anggarannya masih terpencar-pencar, bahkan belum juga menjadi prioritas. Sudah ada di BPBD, tapi menurut saya masih kurang kalau mau menyasar seluruh kelurahan. Oleh karena itu penting juga untuk penggunaan dana kelurahan supaya betul-betul bisa menyasar kepada peningkatan kapasitas masyarakat untuk menciptakan ketangguhan bencana dari tingkat kelurahan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita, generasi-generasi penerus untuk sadar bencana. Yaitu dengan cara memasukkan kurikulum kebencanaan di muatan lokal mulai dari tingkatan SD, SMP, bahkan SMA. Supaya jika terjadi bencana tidak terjadi kegaduhan, kekeosan. Karena salah satu yang meningkatkan fatality dari sebuah bencana adalah ketidaktahuan. Bagaimana ketika banjir, bagaimana ketika gempa, kebakaran, puting beliung, dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana meningkatkan sarana informasi, penyebaran informasi. Kemarin dari Ehime University datang kunjungan ke sini, satu yang perlu di-highlight adalah sistem komunikasi mereka sudah mantap sekali. Jadi kalau kebakaran dia tahu mau hubungi siapa, damkarnya siapa, ambulansnya siapa, dan seterusnya. Dan ini juga yang belum saya lihat di sini. Yang ketiga adalah mengenai pendataan. Kemarin kita agak susah mengumpulkan data. Kenapa? Karena memang belum pernah kita melakukan bagaimana sistem pendataan kebencanaan. Mulai dari data yang terimpact, baik itu sarananya, orangnya, pengungsinya, yang rentan, bantuannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang kita harus buat sistem yang hingga bisa menyentuh ke tingkat komunitas, kelurahan, RT, RW. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita tepuk tangan buat Ketua Forum Dr. Udin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga menginformasikan khusus untuk, Ibu Ina sudah nggak ada, kita sudah membuat pergub khusus untuk muatan lokal kebencanaan. Itu sudah ada payungnya. Ya, dan itu inisiasi dari Pusat Studi Kebencanaan dengan Diknas. Pak Wali nanti buat untuk level kota, untuk perbub untuk muatan lokal tersebut. Ini sementara dilakukan. Saya kira itu barangkali Pak Wali silakan dikomentar sebagai penutup. Silakan. Saya kira ini budaya yang baru kita lakukan. Ya. Pemerintah kota sekali lagi membutuhkan masukan, kritikan yang langsung seperti ini. Betul. Kita kurangi debat kita di media sosial. Karena media sosial itu cenderung tidak efektif, cenderung membuang waktu, dan cenderung membuat kita terpisah lebih jauh. Ya. Padahal kita butuh sama-sama dekat. Walaupun kita berbeda pandangan, tapi kita cinta Makassar. Apalagi kita cinta Makassar agar terhindar dari segala bencana. Kalaupun bencana datang, kita sama-sama bekerja untuk pemulihan bencana. Terima kasih, saudara saya Alamin dari Walhi. Saya juga walaupun beliau tidak hadir, mudah-mudahan beliau lihat di live streaming. Ini live streaming langsung. Semua nonton. Mudah-mudahan teman-teman juga yang saya undang yang tidak sempat hadir, pasti ada halangannya. Sebenarnya lebih seru kalau di sini semua hadir, ya, supaya berbagai macam
pikiran-pikiran. Tapi insya Allah ini awal. Yang berikutnya adalah insya Allah tidak usah khawatir kritik wali kota, kritik saja. Tapi lebih efektif kalau kita kritik supaya semua dengar. Seperti tadi saya bilang, saya langsung eksekusi, langsung perintah di sini, langsung mengakui kalau kita memang salah, dan kita juga menyampaikan konsep-konsep kebenaran yang kita yakini. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah menjadi bagian yang terbaik untuk Pak. Ada satu kali ya. Silakan. Pak Harun. Jadi sekalian saya sampaikan, ini adalah inisiasi dari teman-teman IKA UNHAS Sulawesi Selatan sebenarnya. Ya, Pak Denun, ada Pak Harun, ada Pak Iqbal, ya. Ini idenya mereka. Ya. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali kami diundang di sini Pak Wali, sekaligus ketua kami di IKA Wilayah UNHAS. Karena temanya hari ini bagaimana kota kita menjadi tangguh, ya. Jadi kami juga sebagai bagian dari masyarakat kota ini, IKA Wilayah UNHAS terstimulus oleh Walhi tadi. Nah, kami usulkan begini, mohon izin Pak Ketua. Ya. Bagaimana kalau Walhi, melalui Pak Wali juga kasih kita wilayah, apakah kanal IKA Wilayah UNHAS bersama Walhi, bersama pemerintah untuk melakukan sesuatu. Mungkin pembersihan kanal, mungkin kita setiap minggu 1 kali atau 2 kali dalam sebulan IKA wilayah turun bersama Walhi dan semua, satu percontohan wilayah. Itu sarannya, mohon izin Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih yang mewakili IKA UNHAS untuk wilayah yang tentu dikomandani oleh Pak Wali. Saya kira waktu kita terbatas karena masih ada agenda-agenda lain ya. Mohon maaf kalau ada yang masih mau bicara, tapi saya kira sesi-sesi kita berikutnya akan ada. Maaf Bu, satu sedikit sekali kalau boleh ya, karena waktu kita sudah. Tolong dikasih mic, kasihan nanti kalau tidak. Singkat aja Bu sebelum kita tutup. Terakhir sekali ini, silakan. Tes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wali, saya dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Menginginkan tetap melanjutkan lorong wisata menjadi lorong bersinar, bersih narkoba. Terima kasih. Makasih Ibu message-nya. Akhirnya kita tutup dengan satu penutup dari Pak Amin dan nanti dengan Pak Wali. Silakan. Baik, sedikit aja juga mungkin akan menjawab Bang Udin yang baik, Ketua Forum Risiko Bencana. Saya ingin sampaikan sepertinya kita perlu ngobrol. Kayaknya gagasannya menarik dan idenya brilian. Saya akan coba ajak ngobrol. Karena kalau bicara soal anggaran kelurahan, kami juga sedang lagi memikirkan ternyata kalau kelurahan bisa memaksimalkan pengolahan sampahnya, menjual sampah plastiknya ke pabrik, dia akan mendapatkan uang yang perintah juga, BPBD, DLHD bikin task force segera untuk apa yang disampaikan tadi teman-teman dari Walhi dengan apa yang disampaikan Dr. Udin tadi dan Pak Ile, segera buat kita bikin gerakan masyarakat untuk resiliensi kota ini, karena tidak akan pernah resiliensi tanpa melibatkan masyarakat, tidak akan pernah, itu tidak akan mungkin. Dan hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih pada semua, terima kasih. Dan dari saya sebagai Kepala Pusat Studi Kebencanaan UNHAS juga mengajak semua stakeholder, kami rutin mengadakan diskusi kebencanaan di kampus Pak Wali. Kami sebagai salah satu bagian akademisi membuat kajian, itu adalah tugas kami di akademisi. Dan yang akan bicara pada hari ini adalah orang-orang yang memang expert dan profesional di bidang itu. Kita tunggu tentunya. Baik, kita tutup dengan salam tangguh, tidak usah berdiri. Kita salam tangguh. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bincang-bincangnya di pagi hari ini ya. Betul-betul luar biasa, sesuai dengan apa yang kita harapkan berlangsungnya acara hari ini, di mana kita bisa mendengarkan bagaimana testimoni, bagaimana permasalahan-permasalahan apa yang ada di Kota Makassar, dan juga langsung mendapatkan saran dan masukan untuk solusi-solusi yang bisa diambil untuk segala masalah itu ya. Kita berharap setelah bincang-bincang pada pagi hari ini, kita sudah bersama-sama untuk bertukar pendapat. Semoga nanti ada solusinya, jadi Makassar tambah baik ke depannya. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah karena kecintaan kita semua
terhadap kota Makassar untuk nanti kita semua bisa meninggalkan legacy untuk seluruh nantinya anak cucu kita di masa yang akan datang tinggal di kota Makassar yang selalu bisa terjaga kebersihannya, lingkungannya dan juga jauh dari segala bencana. Amin. Betul sekali, itu adalah harapan untuk kita semua. Jadi kita merasa aman dan juga nyaman untuk tinggal di kota Makassar dan kita bangga sebagai warga kota Makassar, Sulawesi Selatan. Betul sekali. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke Rakorsus sesi yang kedua yang berjudul Makassar Resilient City, di mana sesi ini akan terbagi menjadi 3 panel, yaitu Makassar Resilient City, Digitalization, dan Resilient Behavior. Dan untuk panel pertama, Makassar Resilient City ini akan ada 4 pemaparan, yaitu Extreme Weather, mitigasi banjir, mitigasi dan adaptasi pesisir, dan Sustainability Transportation. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita akan bersama-sama untuk mengikuti sesi yang berikutnya untuk Makassar Resilient City, Digitalization and Resilient Behavior untuk yang pertama kali ini. Tentunya akan ada sejumlah narasumber yang akan hadir langsung ke atas panggung pada hari ini. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan terlebih dahulu karena akan ada press conference ya. Jadi kita berikan kesempatan untuk press conference terlebih dahulu. Jadi sekali lagi kita akan memasuki Rakorsus sesi yang kedua Makassar Resilient City dan kita akan masuk ke bagian pertama dari 3 panel yang akan dilaksanakan. Jadi sekali lagi sekarang ini sedang berlangsung press conference tentang bagaimana tadi kita telah bersama-sama menyaksikan sesi yang pertama yang sangat-sangat hangat sekali ya. Betul sekali, kita saat ini sedang bersama-sama dengan rekan-rekan media untuk press conference. Sudah hadir juga Wali Kota Makassar dan juga Ibu Wali Kota serta dari rapat koordinasi khusus dan juga seluruh tamu-tamu undangan juga tetap kami harapkan untuk tetap berada di dalam ruangan. Karena setelah press conference nanti kita juga akan langsung memasuki sesi yang kedua dari rapat koordinasi khusus ini. Setelah itu baru nanti kita akan break makan siang. Betul sekali, jadi Bapak Ibu hadirin mohon untuk tetap berada di dalam ruangan ini. Betul sekali. Karena sesaat lagi kita akan memasuki Rakorsus di sesi yang kedua. Menarik sekali pembahasannya pastinya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Pada hari ini kita juga bisa mendengarkan pemaparan dan juga bisa berdiskusi. Betul. Dan nantinya program-program apa nih yang tepat untuk dilaksanakan di Kota Makassar. Betul sekali, dan tentunya juga pembahasan yang akan nanti kita sama-sama saksikan juga akan sangat-sangat menarik sekali. Dan kalau tadi kita menyaksikan di sesi yang pertama saja sudah sebegitu serunya, pasti untuk sesi-sesi yang berikutnya juga tidak akan kalah seru dengan pembahasan-pembahasan yang juga tidak lain dan tidak bukan tentunya dibahas hanya untuk lebih memajukan Kota Makassar seperti itu. Betul, ini semua untuk masyarakat di Kota Makassar, untuk kesejahteraan kita semua. Dan pastinya untuk Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan pemaparan yang saat lagi akan dilakukan. Jadi mohon untuk Bapak Ibu dapat bersiap-siap kembali, mohon untuk tidak meninggalkan ruangan ini. Betul, untuk yang berada di luar ruangan mungkin boleh kami undang untuk kembali memasuki ruangan. Dan untuk yang ada di dalam ruangan untuk tidak meninggalkan ruangan karena kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua. Dan setelah sesi yang kedua nanti baru kita akan tentunya berikan kesempatan untuk kita semua break
untuk bisa menikmati hidangan santap siang di acara ini. Jadi sekali lagi mohon untuk tetap berada di dalam ruangan, karena takutnya nanti begitu nanti tiba-tiba diperlukan data dari mungkin peserta rapat koordinasi khusus yang ada di sini ternyata sedang tidak berada di dalam ruangan ya. Iya betul sekali, jadi mencegah hal itu terjadi, jadi mohon untuk Bapak Ibu dapat segera kembali menempati tempatnya masing-masing Ya. karena saat lagi untuk sesi yang berikutnya akan segera dimulai. Baik, sekali lagi untuk sesi yang kedua ini tidak kalah menariknya. Temanya adalah Makassar Resilient City yang dibagi menjadi 3 panel, yaitu Makassar Resilient City, Digitalization, dan Resilient Behavior. Jadi untuk masing-masing panel juga nanti akan ada narasumber dan juga moderator yang akan memandunya. Dan sebelum kita memulai, kembali kami undang untuk yang masih berada di luar untuk bisa kembali memasuki ruangan agar kita bisa lanjut untuk masuk ke sesi yang kedua dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan Anda untuk dapat bersiap-siap dan juga tetap berada di dalam ruangan ini. Untuk Anda yang berada di luar ballroom, mohon untuk segera masuk ke dalam ballroom karena sesi yang kedua ini tidak kalah menariknya. Kalau tadi kita sudah bersama-sama ya mendengarkan testimoni dari masyarakat, kemudian udah ada masukan-masukan juga permasalahannya seperti apa. Nah, kali ini di sesi kedua akan jauh lebih lengkap lagi terkait nanti mitigasi bencana, banjir ke depannya, cuaca ekstrim yang melanda Indonesia khususnya juga di Sulawesi Selatan itu akan seperti apa. Jadi semuanya bersinergi dan juga berkolaborasi untuk memberikan solusi terbaik. Betul sekali, dan mungkin apabila tadi di sesi yang pertama ada di antara para peserta dari Rakorsus yang tidak sempat untuk mengutarakan masukannya, itu juga nanti mungkin bisa diungkapkan di sesi yang kedua. Jadi akan sangat panjang sekali lagi. Jadi kami harapkan semua yang ikut di acara rapat koordinasi khusus ini bisa berperan aktif, bisa berinteraksi tentunya dengan aktif dengan apa yang nantinya akan sama-sama kita saksikan dari masing-masing sesi dari rapat koordinasi khusus. Betul sekali, jadi manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu, mungkin selama ini sudah punya ide ataupun juga gagasan sebaiknya seperti apa terkait dengan mitigasi bencana di Kota Makassar, kemudian juga permasalahan-permasalahan yang terjadi, silahkan nanti boleh diungkapkan di sesi yang kedua ini. Mumpung kita memang sengaja ya mengadakan forum ini khusus untuk seluruh peserta Rakorsus di lingkup pemerintah Kota Makassar untuk saling bertukar pikiran, gagasan dan memberikan solusi-solusi untuk Kota Makassar ke depannya. Betul, jadi ternyata untuk sesi yang pertama itu nanti adalah mengenai digitalization terlebih dahulu yang akan kita sama-sama saksikan. Tentunya untuk nanti untuk digitalization panel yang pertama dari rapat koordinasi khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 ini akan ada beberapa narasumber yang akan memberikan informasi atau mungkin juga nanti membagikan data mereka, dan juga nanti akan ada moderator yang akan memandu jalannya sesi yang kedua di panel yang pertama mengenai digitalization. Oke, jadi kali ini kita akan membahas digitalization terlebih dahulu. Pastinya ini juga sejalan dengan program pemerintah Kota Makassar ya, Makassar Metaverse nih. Betul jadi, sekali. Saat ini Bapak Ibu sesaat lagi nanti akan ada 3 pemaparan terkait dengan Sombere and Smart City and Makaverse, Global Metaverse dan juga Sulawesi Unggul melalui Pandai Berhitung. Jadi Bapak Ibu menarik untuk sesi yang berikutnya. Betul Jadi sekali. mohon untuk Bapak Ibu dapat kembali ke ruangan ini. Untuk Anda yang masih berada di luar, mohon berkenan untuk kembali lagi dan menempati tempat Anda masing-masing. Betul sekali, pembicara-pembicara atau narasumber yang nanti akan berbagi informasi juga nanti di panel yang pertama dari sesi yang kedua ini juga betul-betul yang sangat berkompeten untuk menyampaikan tentang materi mereka masing-masing. Jadi sekali lagi akan sangat menarik untuk sesi yang kedua ini di panel yang pertama. Kembali kami harapkan untuk semua yang ada di acara ini untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing di dalam ruangan acara.
Baik. Dan berhubung untuk sesi yang kedua panel yang pertama ini juga nanti salah satu narasumbernya adalah Wali Kota Makassar dan beliau sedang mengikuti press conference. Jadi kita tunggu sejenak untuk beliau menyelesaikan press conference, di mana juga tentu Wali Kota Makassar sekarang ini sedang menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media yang meliput rangkaian acara rapat koordinasi khusus ini. Jadi tadi kita juga sempat mendengarkan betapa sebenarnya sudah banyak juga ternyata usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan juga tentunya sudah banyak juga semua yang diterapkan di Kota Makassar untuk bisa memperlihatkan bahwa Kota Makassar ini betul-betul adalah kota yang menjaga masyarakat Kota Makassar dengan segala kebutuhan mereka. Jadi tadi sudah ada bahwa Makassar ada salah satu-satunya yang di Sulawesi Selatan yang memiliki forum mitigasi perencanaan bencana gitu tadi ya, mitigasi perencanaan bencana untuk bisa tentunya lebih cepat untuk menanggulangi bencana yang nantinya ada di Kota Makassar. Walaupun seperti yang tadi kita sama-sama dengarkan, memiliki forum tersebut bukan berarti tidak terjadi bencana di Kota Makassar. Tapi ada yang forum ini nanti memberikan edukasi juga ya ke masyarakat untuk mitigasi bencana seperti apa, kemudian juga nanti ke depannya menghadirkan solusi-solusi untuk Kota Makassar ketika terjadi bencana. Betul, dan sekali lagi semua itu tidak akan terjadi tanpa melibatkan seluruh pihak dari masyarakat Kota Makassar. Jadi memang seluruh pihak harus ikut terlibat untuk bisa ikut memiliki kesadaran untuk menjaga Kota Makassar menjadi kota yang bisa selalu menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Baik, Bapak Ibu, tentunya setelah ini kita akan mengikuti sesi yang kedua. Sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk berkenan kembali menempati tempat Anda masing-masing, karena setelah ini kita akan melanjutkan untuk rakorsus sesi yang kedua terkait dengan digitalization, dan pastinya salah satu pembicaranya adalah Wali Kota Makassar. Betul sekali, jadi untuk Sombere and Smart City dan Makaverse akan dibawakan oleh Wali Kota Makassar, dan juga nanti akan ada Global Metaverse di mana pembicara atau narasumbernya adalah dibawakan oleh Profesor Muhammad Haryadi STMSc PhD dari Departemen Teknik Komputer ITS ya, jauh-jauh juga telah datang ke Kota Makassar mengikuti acara Rakorsus hari ini. Dan juga nanti akan ada materi mengenai Sulawesi Unggul melalui Pandai Berhitung. Itu nanti akan langsung dibawakan oleh pendiri Surya University dan Sekolah Genius, Bapak Profesor Yohanes Surya PhD. Baik, itu dia narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini, bahkan ada juga yang berasal bukan dari Kota Makassar. Betul. Sudah siap untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu seluruh peserta Rakorsus pemerintah Kota Makassar yang sudah hadir pada hari ini. Iya. Mudah-mudahan semuanya tetap bisa menjaga semangat ya dari seluruh peserta rapat koordinasi khusus hari ini. Itu tadi baru satu sesi loh ya. Jadi harus betul-betul semangat terus terjaga. Kalau Ismawati Nur. Salam tangguh, pokoknya kita harus tangguh sampai Rakorsus ini selesai hari ini. Kata Pak Wali, jangan pikir akan selesai di jam 2-nya, jalanin aja gitu ya. Betul sekali. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa berjalan tepat waktu, kalau menurut jadwal nggak bakalan sampai jam 2 juga sih ya. Jadi sekali lagi mohon untuk bisa tetap menempati tempat yang telah disediakan agar semuanya bisa berjalan tepat waktu, agar juga tentunya kita bisa selesai nggak perlu sampai jam 2 dini hari nanti seperti rapat koordinasi khusus yang berlangsung sebelumnya. Baik, jadi Bapak Ibu hadirin, agar nanti di sesi yang kedua ini berjalan dengan efektif, mohon untuk Bapak Ibu segera
masuk kembali ke dalam ballroom bagi Anda yang masih berada di luar. Mohon untuk bersiap-siap kembali agar kita dapat mulai sesi kedua tepat waktu pada hari ini. Supaya saya nyebut rapat koordinasi khusus Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2023 dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ismi Nur PhD selaku Padinas Diskominfo Kota Makassar. Selamat siang Ibu Isma. Selamat siang. Ibu Isma boleh diceritakan kita selama Diskominfo ini sangat mudah ya. Ada dua keyword daripada tujuan ini, yaitu pertama jadi maksud daripada dua keyword ini bagaimana kami seluruh SKPD pemerintah Kota Makassar itu berkolaborasi bekerja sama membantu meningkatkan resiliensi kota masyarakat. Setelah adanya Rakorsus hubungan kami, network kami sesama SKPD itu apa aja agenda yang poin penting di Rakorsus? Poin pentingnya adalah tentunya tadi kita sudah melakukan launching kembali ya Kota Makan Enak. Kita ingin sekali tagline baru kita destinasi Indonesia untuk makan enak. Yang adalah meyakinkan bahwa kami ini bekerja dengan kami secara sombere untuk melayani masyarakat di Kota Makassar. Baik, terakhir Ibu Isma, silakan harapan-harapan Anda terhadap semua peserta yang hadir dan juga masyarakat luas. Harapan saya adalah bahwa seluruh peserta ini dapat tetap stay sampai akhir acara karena akan banyak agenda yang perlu kami bicarakan dan solidkan lagi agar supaya pelayanan publik kami ini semakin depan. Baik, terima kasih banyak Ibu Sama-sama sudah bersedia dan pemirsa sudah.
Resiliency City ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Wali Kota kemarin ketika pertemuan kepala daerah se-ASEAN, di mana beliau menjelaskan bahwa resiliensi Kota Makassar itu mengacu kepada 3 hal, antara lain bagaimana Kota Makassar mencoba melihat perkembangan perubahan iklim, dalam hal ini adalah level sea rise atau air laut yang mulai meninggi, kemudian cuaca ekstrim atau extreme weather, dan high carbon emission atau emisi karbon yang begitu tinggi. Menyangkut resiliensi ini adalah menyangkut ketahanan, bagaimana Kota Makassar membuat kotanya ke depan menjadi tahan dan tangguh dalam semua perspektif, tentu saja untuk Kota Makassar sendiri dan untuk Makassar, masyarakat Makassar. Bapak Ibu sekalian, kami mungkin akan memperkenalkan Bapak Profesor Dr. Johannes Surya PhD. Beliau ini adalah Bapak Fisika Indonesia. Bapak Fisika Indonesia. Di tangan beliau, tim Indonesia atau tim Olimpiade Indonesia di setiap event Olimpiade pasti mendapatkan medali. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Indonesia, jurusan Fisika, Fakultas MIPA, kemudian program Master dan Doktor beliau diselesaikan di College William and Mary, Virginia, Amerika Serikat dengan cum laude. Beliau menulis banyak jurnal ilmiah dan menulis banyak buku. Jurnal ilmiah ini baik skala nasional maupun internasional. Dari tahun 2000, beliau banyak mengajarkan kepada guru-guru khususnya fisika dan matematika di semua kabupaten kota, bahkan di pelosok desa dan terutama di pesantren-pesantren. Kemudian Pak Johannes Surya ini pada tahun 2007 mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia yang langsung diberikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan pada tahun yang sama beliau mewakili Indonesia khusus untuk dari tenaga pengajar untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Duluan atau beliau? Bapak dulu. Sudah ada ya? Oh ya. Dengan hormat untuk panelis kami, Bapak Profesor Muhammad Haryadi ST MSc PhD, boleh naik ke atas Pak, silahkan. Partner saya bikin Smart City dulu. Oh ya. Di mana? Dari ITS beliau. Tapi beliau dulu di Facebook. Waduh. Selamat datang Pak Profesor Muhammad Haryadi ST MSc PhD. Bapak Ibu sekalian, telah lengkap narasumber kita di atas. Bapak Wali Kota sendiri, kemudian Bapak Profesor Muhammad Haryadi dan Bapak Profesor Johannes Surya. Untuk sesi ini yang akan memberikan materi pertama adalah kita serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Johannes Surya PhD. Waktu dan tempat kami persilakan Pak, silakan. Ya, yang saya hormati Pak Wali Kota Makassar, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenankan saya hari ini mau sharing sedikit tentang pendidikan Bapak Ibu. Jadi dimulai dari 2021, waktu itu Desember Pak Menko Marves memerintahkan saya, kebetulan saya sekarang sebagai staf khususnya dari beliau. Jadi beliau memerintahkan saya untuk mencoba bagaimana numerasi di Indonesia ini bisa membaik. Lalu dicobalah di satu kabupaten, yaitu di daerah Humbang, daerah Toba, di sana. Setelah itu hasilnya sangat baik. Lalu
Pak Menko Marves memerintahkan saya untuk ke beberapa kabupaten. Dan pada kesempatan itu ada satu event di mana presiden juga datang. Dan presiden saat itu memerintahkan saya supaya bagaimana numerasi ini bisa disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Akhirnya waktu itu beberapa bulan yang lalu ada Rakornas, dihadiri juga oleh Pak Wali dan juga oleh bupati-bupati dan wali kota se-Indonesia. Nah, di situ presiden memerintahkan saya bagaimana supaya segera program numerasi ini bisa disebarluaskan. Nah, program ini namanya program gasing, gampang, asik, menyenangkan. Jadi kita lihat apa itu program gasing. Coba kita lihat ini slide-nya, bisa minta tolong ya. Ya, berikutnya yang seminar Makassar, Pak, bukan yang ini. Ada yang seminar Makassar, bukan yang ini. Bukan. Bisa minta tolong yang file yang saya kirim itu. Ya. Ya. Di filenya mohon izin. Ya, coba filenya izin tadi saya titip ke Pak Robi juga buat cadangannya ada tadi. Ya, ya, baik, sambil kita menunggu Bapak Ibu. Jadi ceritanya saya pergi ke beberapa kabupaten-kabupaten. Nah, ternyata di kabupaten-kabupaten ini sangat antusias dengan program ini. Kenapa antusias? Karena program ini gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, ini yang kita mau cerita sedikit tentang program yang gampang, asik, menyenangkan ini Bapak Ibu. Ya, mungkin enaknya sih ada video-video sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita ini dulu sebentar. Filenya ada enggak? Ada. Apa? Ya. Pak Robi tadi saya yang jemput saya ada Pak Robi. Nah, itu flash disknya itu. Oke. Ya. Ya. Pak Robi, ada Pak Robi. Ya. Semua duduk di tempat duduk ya, nggak usah jalan-jalan. Semua duduk di tempat duduk. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sebentar aja. Sebentar. Biar lebih seru soalnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon sabar sedikit. Teknisi akan menyiapkan slide dari Bapak Profesor Johannes. Ini menarik karena gasing atau Smart Education with Gasing Method yang akan dibawakan oleh Pak Prof ini. Kita pikirnya ini gasing adalah alat permainan, rupanya gasing ini adalah akronim, gampang, santai, dan menyenangkan. Mungkin ini bisa menjadi salah satu yang kita bisa pakai ke depan dalam mengemban tanggung jawab, khususnya para SKPD dalam mewujudkan resiliensi Kota Makassar. Ya, nah ini, ya berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, apa itu gasing? Gasing itu gampang, asik, ini kejadian ini di Bitung. Coba Bapak silakan diklik videonya, diklik aja langsung. Suaranya digedein.
Ya, suaranya. Bisa audionya, audio ya. volumenya di. Nah, ini pelatihan di Bitung yang baru berlangsung. Pesertanya ada sekitar 1.200 orang dan kemarin baru aja dapat rekor muri. Ini saya baru pulang dari Bitung, ini medalinya dari rekor muri. Pelatihan terbesar, terlama bahkan di seluruh dunia gitu. Nggak ada pelatihan berlangsung 2 minggu dari pagi sampai sore, kemudian selama 2 minggu tiap hari gitu loh. Nah, ini terbesar, pesertanya 1.200. Ya, berikutnya apa itu gasing? Coba kita berikutnya. Ya, silakan Pak. Berikut. Ya, berikutnya langsung. Nah, ini visinya Bapak Ibu. Bahwa visinya adalah seluruh anak Indonesia itu pandai berhitung. Jadi ini yang diperintahkan oleh Pak Presiden pada kami, bahwa bagaimana seluruh anak Indonesia ini pandai berhitung. Pandai berhitung seperti apa? Ini hasil pelatihan 2 minggu. Jadi setiap anak yang nggak bisa ngitung dalam 2 minggu bisa seperti ini. Coba silakan berikut. 6 tambah 6. 48 tambah 25. 73. 9 kali 3. 51 kali 7. 357. 234 kali 4. 45 kurang 28. 235 kurang 19. 392 dikurang 157. 41 dibagi 8. 77 bagi 8. Ya, nah ini yang akan kita capai nanti di Makassar juga Pak Wali. Jadi kita harapkan tidak hanya di 20 kabupaten kota yang sudah jalan, setiap anak bisa seperti ini. Kemarin di Bitung 800 sekian anak, itu semuanya bisa berhitung seperti ini Pak. Jadi ada videonya, semua anak-anak yang awalnya tidak bisa menjadi bisa seperti ini. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, di sini ada gampang, asik, menyenangkan. Berikut ya kita lihat. Ya. Nah, kenapa gampang? Karena setiap anak bisa belajar. Dari usia 3 tahun sampai 80 tahun bisa belajar metode ini dan mudah direplikasi. Ini anak kelas 1 bisa cepat sekali dia belajar. Coba silakan. Ya, diklik aja. 3 kali 2, 3 berisi 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Wah, ya, jadi begitu gampangnya dia bisa menjelaskan, tidak hanya ngafal. Bukan ngafal, yang diajarkan adalah logika berpikirnya. Nah, berikutnya kita lihat. Yang kedua adalah asik. Ya, berikut. Nah, asik ini adalah rasa dari, jadi kita ini suka. Kalau seorang dikatakan suka, dia mengerjakan sesuatu dengan asik. Asik itu dia nggak mau berhenti. Jadi di dalam gasing ini mereka selalu pengen bermain, belajar. Nah, seperti berikut ini, coba kita lihat. Berikutnya kita lihat menyenangkan. Jadi menyenangkan ini suasana yang dibentuk bagaimana anak itu jadi asik belajar. Ini suasananya kita lihat berikutnya. Ya, berikut. Ya, berikut. Ini di Papua.
Ya, jadi mereka itu suasananya sangat menyenangkan sehingga anak itu merasa tidak sedang belajar. Makanya anak-anak itu belajar dari jam 8 pagi belajar matematika sampai jam 5 sore nggak mau pulang. Kenapa? Karena main begini gitu. Nah berikutnya, jadi di sini kita lihat nggak ada anak yang bodoh. Jadi yang ada itu sebenarnya hanya anak mereka yang belum dapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang tepat. Iya, begitu dia tahu metodenya, maka semua itu menjadi mudah. Jadi berikut ini, ya. Nah ini di Papua, anak Papua ngitung cepat sekali. 56. Nah, tadinya waktu datang nggak bisa ngapa-ngapain anak ini. 59. Ya. Nah berikutnya, jadi ini yang menyebabkan Bapak Ibu kenapa terjadi perubahan yang luar biasa. Karena di gasing itu mereka belajar 8C. Jadi ada kreativitas, critical thinking, kolaborasi, komunikasi. Nah ini yang umum biasa kita dengar, ini kecakapan abad 21. Nah tapi kita tambahin compassion, culture, computation, karakter. Nah itu apa? Coba kita lihat videonya beberapa ini berikut. Ini di Aceh. Tambah 7. Sayang ada 8. Tambah 7 jadi 15. Ya, kalian sayang ibu tidak? Saya sangat sayang kalian. Udah. 6 dikali 5 artinya 6 kotak masing-masing berisi 5 sedotan. Berarti Jadi Bapak Ibu dengan 8C ini anak ini kebentuk. Jadi selama 2 minggu itu mereka dibentuk 8C-nya ini. Dan itu begitu udah terbentuk, anak itu belajar sangat cepat. Bukan cuma belajar berhitungnya, nanti dampaknya adalah belajar sains, belajar apa cepat sekali. Nah ini yang kita ubah. Berikutnya, kenapa? Karena ini juga meningkatkan kecerdasan majemuk kita. Di sini kita tahu ada 8 kecerdasan majemuk. Kita lihat apa yang diubah oleh mereka selama pelatihan berikutnya. Ini di Sumedang. Berapa jawabannya? Lagi. Saya akan menjelaskan perkalian 7 dikali 7. 7 dikali 7 sama artinya 7 botol. Masing-masing botol akan diisi 7 buah pinang. Apa artinya? Setiap 8 kotak berisi 5 bakso. Coba ditunjukkan. Ya, berikut. Ya, berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat bahwa gasing itu tidak hanya meningkatkan
kecakapan abad 21 tapi juga meningkatkan kecerdasan. Nah di sini gasing itu sendiri sebenarnya belajarnya gimana, kenapa bisa meningkatkan itu, berikutnya di sini ya berikut. Setiap kita belajar gasing selalu kita belajar step by step, itu makanya dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Berikutnya, nah ini caranya selalu kita mulai dengan sesuatu yang konkret, mudah dilihat, terus abstrak lalu mencongak. Itu kenapa tadi Bapak Ibu lihat anak-anak itu bisa mencongak cepat sekali, karena di sini dilatih mencongak gitu. Ya berikutnya, nah ini konkret sesuatu yang nyata. Berikutnya ini abstrak hanya simbol angka. Berikutnya mencongak ya. Jadi mencongak ini seperti yang tadi cepat sekali. 9 18 ya. Nah 62 8 33 6 32. Nah, ya berikut langsung aja. Nah, ini kita skip aja berikutnya, Pak. Terus langsung. Ini ya berikutnya. Berikutnya. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya. Ya, berikut, Pak. Ya, berikutnya. 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 Ya, berikutnya. Nah, ini guru gasing. Jadi ketika kita latih ini, yang kita latih sebenarnya gurunya. Kemudian guru melatih siswa. Nah, guru gasing itu adalah guru yang akan bisa menularkan satu kegembiraan kepada si anak. Dan dia biasanya guru gasing itu selalu memuji, nggak pernah marah, dan dia selalu memuji. Nah, ini yang akan kita ciptakan guru-guru gasing di seluruh kota Makassar ini. Sehingga kalau gurunya gasing, maka akan terjadi muridnya jadi hebat-hebat. Nah, ini coba kita lihat beberapa contoh guru gasingnya berikut. Ya. Ya, luar biasa ya. Guru-guru di Indonesia kalau seperti ini, murid nggak ada yang mau nggak sekolah. Mereka maunya sekolah, bahkan mau diem di sekolah saat dari pagi sampai sore, Bapak Ibu. Nggak usah disuruh pun, mereka akan tinggal di sekolah itu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu dari beberapa yang kita dapatkan. Awalnya Bapak Ibu bisa lihat, awalnya itu nilai aritmatikanya secara rata-rata tuh rendah sekali, tapi meningkat secara tajam. Jadi waktu pretestnya yang biru, setelah posttestnya itu yang menjadi oranye itu. Jadi nilainya maksimum 100. Jadi di Manokwari Selatan rata-rata 8 menjadi rata-rata 86. Dan ini datanya sudah sangat akurat ya. Di Humbang Hasudutan sekarang Bapak Ibu kalau pergi ke sana sudah 40.000 anak. Semuanya nilainya menurut bupatinya sudah di atas 80. Jadi setiap anak kalau diajar kali bagi tambah kurang itu sudah di atas 80. Jadi nggak ada satu anak pun di Humbang Hasudutan sekarang yang nggak bisa berhitung. Dan berapa lama belajar itu? Kita hanya melatih 1 kali, setelah itu penyebarannya Pemda. Pemda lakukan itu selama 6 bulan, selesai 40.000 anak. Ya, karena apa? Metodenya sangat mudah direplikasi. Makanya Pak Menko Marves pernah bilang sama saya, jangan ke luar negeri dulu, walaupun luar negeri banyak yang minta, karena direplikasi di luar negeri, ntar kembali ke Indonesia, Indonesia beli kepada mereka gitu. Jadi lebih baik Indonesia dulu, karena ini mudah sekali direplikasi Bapak Ibu. Setiap orang bisa belajar, sangat mudah. Jadi sangat mudahnya, makanya proses replikasinya cepat sekali gitu. Nah, berikutnya kita lihat ini penjumlahan, kemudian berikutnya perkalian. Nah, perkalian ini di Manokwari Selatan sangat rendah sekali, dari 5 poin menjadi 82 poin. Anak-anak di Manokwari Selatan yang ikut pelatihan kemarin nilainya udah bagus. Sekarang lagi proses pengimbasan. Ini di kabupaten-kabupaten ini juga semua lagi proses pengimbasan. Nah,
dari World Bank itu akan datang karena mereka penasaran. Lihat ini, dia akan datang tanggal 16 Maret ini ada pelatihan di Kupang. Jadi di Kupang mereka mau lihat langsung, mau ikut pelatihannya seperti apa gitu. Kemarin juga ada dari Denmark datang juga ngomong minta ke Pak Menko Marves supaya metode ini juga bisa dikembangkan di Denmark juga gitu. Karena di Denmark juga banyak orang-orangnya yang matematika rendah gitu. Amerika 76% itu matematika rendah. Itu mereka juga minta bantuan. Makanya kemarin Presiden sempat bicara lewat Pak Menko Marves ke 4 negara Afrika, Kongo, Kenya, Zimbabwe, sama Angola. Mereka mau belajar metode ini. Tapi kita fokuskan di Indonesia dulu tahun 2023 ini, kemudian 2024 sampai semua Indonesia bisa pandai berhitung, baru kita sebar ke luar. Dan ini prosesnya cepat sekali kok. Bapak, berikutnya. Ya, berikut. Nah, pengurang. Nah, ini pembagian di Tapanuli Selatan, pembagian 0 Bapak Ibu. Kelas 4, kelas 5. 0 artinya gimana? Ketika tes, mereka bahkan tanya, titik 2 ini artinya apa ya? Coba gimana mau pembagian, itu kelas 4, kelas 5 SD loh, Tapanuli Selatan. Parah kayak gini. Nah, hasilnya tapi sekarang sudah bagus. Di Tapanuli Selatan sekarang lagi gencar sekali bupatinya, sampai ke semua sekolah-sekolah diwajibkan untuk belajar ini. Nah, ini bagus sekali. Kita harapkan hal yang sama bisa terjadi di Makassar, Pak. Kita harus ubah Makassar ini menjadi kota pendidikan. Nah, berikutnya. Nah, yang unik begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, waktu saya mengajar di Manokwari Selatan, sekarang guru Manokwari Selatan ini ngajar di Bitung, kemudian kemarin baru pulang dari Sumedang. Coba, kebayang nggak guru Papua ngajar di Sumedang? Nah, dan terus guru Papua ini kemarin baru pulang juga dari Aceh. Nah, Halmahera Tengah itu daerah yang orang nggak tahu lah. Halmahera Tengah itu gurunya sekarang 2 orang lagi ngajar di Banyuwangi. Nah, 2 orang lagi ngajar di Rokan Hilir, Bagansi Api-Api. Jadi setelah dilatih, guru-guru ini nyebar. Nah, nanti juga kita harapkan dari Makassar ini dilatih, Makassar yang menjadi center, Makassar yang berbagi dengan daerah di Sulawesi Selatan, pusatnya. Jadi yang jadi tanggung jawab Sulawesi Selatan nanti Makassar gitu. Nggak mungkin saya sendiri. Ya, jadi kabupaten. Nah, seperti di Bitung itu menjadi pusat untuk pengembangan di Sulawesi Utara. Sekarang Bitung lagi gencar sekali untuk ke Sulawesi Utara. Nah, jadi NTT tanggal 16 ini itu dari Kupang. Di Aceh lewat Banda Aceh. Jadi semua nih sudah ada provinsi-provinsinya. Saya berharap sekali Makassar jadi center buat pengembangan numerasi ini, Pak, gitu ya. Ya, berikut. Nah, ini mungkin sebagai penutup saya tunjukin satu video anak Papua. Di sini anak-anak Papua hasil pelatihan di Manokwari Selatan. Coba lihat Bapak Ibu, mereka ngitung penjumlahan perkalian sama pengurangan. Coba lihat bagaimana. Nanti lagi terbelah aku
Ya, nah Bapak Ibu bisa lihat hasilnya seperti itu. Nah, nggak ada yang nggak mungkin. Ini waktu datang awalnya 0, nggak bisa apa-apa. 2 minggu bisa seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa buktikan langsung. Yang berminat bisa lihat langsung ke NTT. Tanggal 16 ini ada pelatihan, bisa lihat langsung. Nah, kalau ada 1-2 menit masih ada, udah habis. Udah. Oke, ini ada berikutnya Pak. Berikutnya. Ya berikut. Ya. Nah, ini coba kita lihat siswanya. Selama saya belajar gasing, terasa gampang, asyik, dan menyenangkan. Yang saya rasakan adalah dulunya saya takut dengan matematika, tapi sekarang tidak, karena matematika menyenangkan. Matematika seru untuk dipelajari. Nama saya Jalpin Immanuel Obe Taiba. Selama saya belajar gasing, matematika itu gampang. Di gasing saya belum bisa perkalian. Sekarang sudah bisa. Setelah belajar gasing menghitungnya cepat daripada yang dulu lama. Tapi sesudah belajar gasing saya cepat dan tepat. Saya berterima kasih kepada Bu Lisbeth karena sudah mengajar saya sampai bisa. Dan saya di gasing dapat kecerdasan. Saya menjadi tambah pintar. Kalau belajar matematika di sekolah tuh cepat capek. Kalau di sini nggak capek, semangat terus. Kami di sini bernyanyi, menari, belajar, dan bersenang-senang. Bermain, bernyanyi, menari, dan saya tadinya tidak suka matematika, sekarang jadi suka matematika. Pengalaman saya belajar gasing itu seru. Tadinya saya nggak bisa belajar pembagian 2 digit juga gak bisa. Sekarang 10 digit juga bisa. Sebelum saya menggunakan metode gasing, pelajaran pembagian sangatlah sulit. Tapi setelah saya menggunakan metode gasing, rasanya sangatlah mudah. Setelah kami mempelajari gasing, kami merasa belajar matematika menjadi lebih mudah, lebih enjoy, dan kami sangat suka untuk belajar matematika. Satu kata untuk gasing, gasing keren banget. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita telah sama-sama mendengar how to make smart education with gasing method yang dipaparkan oleh Prof. Johannes Surya. Kita berikan sekali lagi aplaus kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pemateri kedua, ada informasi untuk Bapak Ibu yang terhormat. Bapak Profesor Johannes Surya ini adalah Vice President, the first step to Nobel Prize. Jadi kalau ada ingin mendapatkan hadiah Nobel, pertama kali itu di tangan beliau. Beliau yang harus mengetes ini orang bisa dapat piala Nobel atau tidak. Dari tahun 2007 Pak ya sampai sekarang. Beliau adalah Vice President. Terima kasih. Sekarang kita akan ke narasumber kedua, Bapak Profesor Muhammad Haryadi STMSI PSD. Beliau adalah pakar teknologi informasi dari Institut 10 November Surabaya. Waktu kami persilakan Pak dengan judul Global Metaverse. Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa nih Pak Wali. Baru sekali ini saya tampil di panggung yang 360 derajat ya. Ya, mohon maaf saya sama duduk nih Pak Wali karena sudah baru sekali ini saya setelah COVID naik pesawat terbang karena untuk Pak Wali Kota ini. Iya, aduh luar biasa. Mohon apa presentasinya? Ya, sebuah teknologi yang saat ini sedang sangat apa ya mendunia ya, namanya metaverse. Tapi banyak juga yang bertanya itu metaverse sebenarnya hewan apa itu ya? Hewan apa itu ya? Jadi alhamdulillah ya kebetulan memang background riset saya apa ya sangat mendukung dan sangat apa ya istilahnya terlibat dengan semua entitas atau
komponen dari metaverse tersebut. Pak Sugeng minta tolong. Ya. Ya. Sebuah teknologi yang menggabungkan metaverse dengan smart city yang sudah dipropos oleh Pak Wali Kota adalah teknologi yang disebut dengan digital twins. Ya. Ya, oleh karena itu judul saya hari ini adalah ya, mohon maaf karena lebih baik saya pakai bahasa Inggris, kalau saya bahasa Indonesia kan agak sedikit sulit. Jadi konsepnya adalah yang saya sebut dengan interoperability. Nah, ini yang banyak sekali oleh para pengguna metaverse itu tidak diperhatikan. Sesungguhnya kekuatan daripada metaverse itu adalah yang disebut dengan interoperability. Ya, dan interoperability-nya adalah antara IoT, blockchain, dan teknologi yang namanya extended reality. Ya, sehingga kita bisa meng-create yang namanya digital twin smart city. Ya, mohon maaf, next berikutnya. Ya, ini sedikit background saya. Saya dosen di ITS Surabaya dan saya juga lulusan dari ITS S1-nya dan saya melanjutkan S2 dan S3 di Tokyo University Jepang. Ya, beberapa proyek di situ saya mungkin yang kelas dunia ya, ini di WINS Project bersama jaksa Jepang ya, dan ya berikutnya nanti bisa dibaca sendiri. Saya juga sedang aktif ini Pak Wali Kota mensosialisasikan penggunaan metaverse dan Web 3.0. Ya, masa depan ini nanti kita menggunakan Web 3.0 untuk SMK dan pesantren supaya mereka literate dengan teknologi ini, karena saya yakin teknologi ini akan menjadi terobosan. Ya, seperti contoh banyak pesantren itu tidak memperbolehkan anak-anak ini pakai gadget ya, karena takutnya mengakses hal-hal yang tidak baik. Tapi nanti dengan metaverse itu akan menjadi beda seperti itu. Nah, baik. Karena konteksnya hari ini adalah smart city bukan edukasi, saya akan lebih fokus pada smart city dan resilience-nya ini nanti Pak. Bagaimana nanti metaverse ini bisa menjadi sebuah komponen dari resilience dari Kota Makassar. Ya, kebanyakan ketika membahas metaverse itu adalah tiga teknologi ini: augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Ya, mixed reality. Dan semuanya tergabung menjadi sebuah teknologi yang namanya XR atau extended reality, di mana sebetulnya ini adalah teknologi yang membawa komponen fisikal kita itu ke dunia virtual, sebenarnya itu. Nah, dengan tujuan apa? Ya, karena kalau semuanya pakai IT itu sifatnya transparan. Ya. IT itu jujur, ya, tidak bisa dibohongi. Itu dia, itu keunggulannya sebetulnya. Nah, ini harapannya kalau ini betul-betul masuk ke dalam smart city, maka akan sangat mengefisiensikan ya semua fungsi yang ada di smart city. Next Pak. Nah, ini adalah teknologi XR yang akan saya pakai, yaitu Unreal Engine 5. Ya, kenapa kok saya tunjukkan Unreal Engine 5? Karena sebuah film yang sangat terkenal, The Matrix ya, itu dibuat berbasis pada Unreal Engine 5 ini. Bisa di-play Pak Sugeng videonya? Iya. Tolong di-play dulu videonya. Itu ada videonya. Ini bukan PowerPoint ya, ini PDF-nya Pak. Tolong yang PowerPoint saja, ada videonya. Aduh, sayang sekali kalau nggak ada. Pak, tolong yang di flash disk tadi, saya kopikan di flash disk ya. Di komputer saya, Saya WA Pak Sugeng. Saya WA. Mohon maaf. Ya.
Saya pakai komputer saya aja. Ya, mohon maaf sambil menunggu. Jadi metaverse ini memang apa ya, sangat saat ini sangat ini dia. Bisa di play? Ya, ini adalah cuplikan film The Matrix. Ya, di situ ada kota virtual. Ya, berikut dengan kendaraannya ini full. Ya, digital twin. Ya, full digital twin. Dan digital twin yang dikembangkan di ini menggunakan software yang namanya Unreal Engine 5, dan inilah yang akan saya ceritakan sedikit nanti ya di demo di belakang. Intinya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk membuat digital twin di Kota Makassar. Next, nah ini adalah komponen dari layer-layer dari metaverse ya, dari mulai infrastruktur ya, lalu ada human interface. Nah konsep yang ketiga adalah yang disebut dengan decentralization. Ya, ini yang jarang-jarang diperhatikan karena sebenarnya konsep desentralisasi ini sangat mendukung konsep dari smart city itu sendiri. Nah, untuk yang atasnya itu adalah spatial computing, kreator ekonomi dan lain sebagainya adalah efek samping dari desentralisasi tadi. Jadi teknologi spatial computing dalam hal ini adalah melakukan mapping atau tata ruang ya dalam dunia virtual itu, ini semua akan dikode dan di encrypt di dalam dunia desentralisasi tadi. Di sini saya menggunakan teknologi yang namanya blockchain. Ya. Next. Nah, bagaimana ini digital twin smart city jadi bisa terjadi ini? Nah, di sebelah kiri itu adalah komponen dari smart city yang dibuat digital twin. Ya. Mulai dari di bawahnya dia layer 1 adalah terrainnya, kita mappingkan dulu tanahnya, wilayahnya dari kota yang mau kita digital twinkan ya. Teknologinya adalah yang di sebelah kanannya. Ada 4 komponen di situ. 4 komponen yang coba diklik gitu ya. Yang pertama supaya smart city digital twin ini berjalan, maka perlu sekali penetrasi atau diseminasi yang disebut dengan teknologi disebut dengan IoT. Ya, IoT atau Internet of Things. Ya, ini seharusnya seyogyanya dilakukan oleh City Council, Pak. Jadi pemerintah yang harus memprovide ini. Karena apa? Karena IoT ini adalah data inputer atau pemberi data. Ya, yang sifatnya mesin bukan manusia. Di sisi lain penduduk atau citizen ya itu di sisi atas itu bisa mengakses lewat yang namanya website nantinya. Nah, tapi akan saya jelaskan berikut. Tapi kita akan melihat dulu IoT ini apa saja yang bisa dimasukkan ke sebuah smart city yang akan kita digital twinkan. Next, Pak. Ya, IoT ya, IoT. Saya kira banyak sekali. Saya yakin bahwa Pak Dhani sangat familiar sekali dengan IoT sejak tahun 2017 kita sudah kolaborasi ya. Dan alhamdulillah saya bilang Makassar adalah bukan salah satu ya, tapi satu-satunya kota yang smart city-nya betul-betul berfungsi. Salut buat Pak Dhani ini. Saya sudah membaca beberapa paper ya, jurnal internasional yang membahas Makassar ini luar biasa. Dan saya yakin bapak-bapak ibu sekalian di OPD sudah merasakan nikmatnya atau sangat bermanfaatnya smart city ini ya. Nah, sebetulnya smart city yang akan kita enhance ini atau kita buat canggih ini
ini adalah orkestra, seperti orang main orkestra ya. Tetapi dulunya di teknologi yang lama, Pak Dhani hanya memanfaatkan cloud, ya, untuk memanfaatkan cloud. Cloudnya ini dimasuki data. Ya, saat ini it's okay Pak. Tetapi begitu IoT ini semakin kemana-mana, maka akan kewalahan. Teknologi harus bergeser ke teknologi namanya edge computing. Nah, seperti apa itu? Nah, teknologi edge computing ini memanfaatkan teknologi 5G sampai ke 7G. Ya, ini agak sedikit futuristik ya. Mungkin ada Wi-Fi, ada teknologi LoRa, long range. Nah, ini yang teknologi yang apa? Low energy. Nah, sehingga IoT itu nanti fungsinya seperti tangan manusia atau kaki manusia. Sifatnya adalah seakan-akan sesuatu yang dipasangnya IoT itu hidup dengan sendirinya gitu. Apa yang diberikan? Mereka seperti hidup. Data yang dikirimkan. Data yang dikirim masuk ke war room-nya Pak Dhani. Nah, kalau dulu hanya dengan cloud sudah cukup. Tapi saat ini di masa depan semakin banyak data yang maka akan membutuhkan yang namanya teknologi edge. Nah, ada lagi teknologi beacon. Ya, beacon ini juga hampir sama dengan LoRa. Ya, dia juga sifatnya micro location. Jadi dia bisa mensensor apa saja yang ada di daerah itu. Ya, lalu ada radar, ya, ada wireless sensor network, ya, dan banyak lagi teknologi IT yang saat ini sudah berkembang. Tapi saya akan sebutkan beberapa contoh yang sudah saya implementasikan dengan apa rekan kerja kami. Next Pak Sugeng. Ya, disaster early warning system Pak. Nah, ini kebetulan Makassar habis kena bencana. Disaster early warning system ini kalau yang biasa, isinya gini, lo sungainya airnya kok naik, ya, IoT-nya bilang gitu, lo kok naik, ini harus gimana gitu. Ketika kita mau menanggulangi, banjirnya sudah datang duluan, betul nggak? Itu yang terjadi Pak. Tetapi kalau kita menggunakan IoT yang plus dengan apa digital twin tadi, apa yang terjadi? Setelah beberapa tahun kejadian, maka ini seperti dukun Pak. Jadi sebelum kejadian terjadi, mesin kita ini atau server yang di di balik kota itu sudah kan warning, hati-hati, segera persiapan, ya, bahkan akan terjadi banjir, ya, seperti itu. Nah, ini seperti dengan disaster early warning system. Nanti mungkin kalau presentasinya di copy bisa dilihat dengan detail sistem seperti apa. Jadi nanti dipasangi IoT di sepanjang sungai, sepanjang daerah yang rawan banjir, yang mana itu IoT itu sudah nyala dengan sendirinya seperti contoh berikut ini, coba. Next. Pak Sugeng. Ya, ini seperti di Mojokerto ini, kata Mojokerto. Ini kita pasangi Mojokerto itu langganan banjir sudah. Dan lucunya banjirnya itu bukan dari Mojokerto tapi dari kota-kota sekelilingnya, istilahnya banjir kiriman. Nah, karena setiap tahun berulang terus ya, ketika dipasangi IoT ya mulai bisa ditanggulangi, tapi ya tetap aja masih terlambat saat ini gitu ya. Actionnya itu belum prediktif istilahnya, tapi baru seperti kalau dokter setelah sakit baru diobati gitu. Tapi mestinya kita bisa memprediksi itu gitu. Nah, peralatan ini ya, inilah yang di Jakarta juga sudah dipasang ya, kualitas udara. Jadi ketika yang namanya kualitas udara itu juga sifatnya prediktif ya. Setiap waktu kualitasnya juga naik turun. Nah, dengan IoT yang bisa mandiri seperti ini ya, maka hampir semua kondisi alam, kondisi apa itu kita bisa amati ya, autonomous ya, masuk semua ke servernya Pak Dhani, dan kita bisa, Pak Dhani punya big data saya tahu itu maka langsung bisa melakukan yang namanya analitik, dan itu yang bisa membuat smart city ini semakin bermanfaat untuk kota itu sendiri gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau ini kita gabungkan dengan yang namanya digital twin. Next Pak, ini di Barito, nah ini juga ada, ya ini salah satu automation system yang dipasang di building. Syukur-syukur kalau nanti balik kota bisa seperti ini Pak. Jadi nanti tidak harus setiap orang harus 24 jam mengawasi itu ya, tapi di building itu juga sudah secara otonomus Pak Wali Kota bisa melihat itu dari rumah ya, dari lewat dashboard. Next Pak Sugeng.
Ya, nah ini juga salah satu contoh untuk penghematan energi. Lalu ini, saya kira yang ini, nah ini juga bisa jadi memonitoring beberapa tambang yang ada di Makassar begitu ya. Lalu next Pak Sugeng, ini yang di Bali ya. Oke, tapi yang paling penting mungkin setelah ini Pak Sugeng. Remote monitoring, coal mining, next. Mining production monitoring, mungkin terlalu. Nah ini dihasilkan juga. We print dashboard, next Pak Sugeng. Next. Ya, nah ini yang penting nih. Nah ini smart metering solution-nya. Nah ini juga sangat penting. Jadi sekarang meter-meter yang ada di prabayar itu masih belum belum termonitor gitu loh. Nah ke depan masyarakat itu bisa memasang energi terbarukannya sendiri di rumah. Nah sehingga apa? Betul Pak. Jadi nantinya PLN ini sifatnya jual jaringan, tetapi sumber energi bisa dari rumah. Nah dengan smart metering monitoring ini bisa terjadi win-win solution ya antara pengguna dengan pemilik jaringan. Dan satu lagi di sini sifatnya transparan. Jadi ya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pasti tahu bahwa PLN sering kehabisan energi, ya kehabisan energi katanya gitu ya. Tapi padahal kok sebetulnya itu bisa diatasi asal dengan manajemen yang benar gitu ya. Maksud dengan manajemen benar adalah yang transparan bahwa siapa sih yang pakai energi itu sebetulnya. Nah dengan ini maka tidak ada lagi energi yang terbuang, ya, seperti itu. Next Pak Sugeng. Ya, topologinya kita menggunakan LoRa di sini ya. Jadi kalau misalnya LoRa itu nanti bisa diimplementasikan satu kota, maka kasus akan luar biasa Pak. Kota. Baik. Ya, ini juga salah satu konsep smart metering juga yang ini di Musi Banyuasin ya Pak Sugeng ya, atau di Palembang. Sebentar. Ya, ini bisa melakukan efisiensi dan banyak hal yang bisa dilakukan. Oke, memang ini saya tidak akan terlalu fokus pada peralatan IoT ya, tapi intinya adalah semua komponen semua aktivitas dari smart city itu bisa kita cover dengan peralatan IoT ini. Dan salah satunya seperti ini Pak, ini juga bisa dengan teknologi transport management solution kita bisa melakukan pengefisiensian dari supply chain itu dengan mengamati hampir seluruh aspek dari supply chain tersebut, mulai dari petanya sampai drivernya, dan segala aspek itu bisa kita amati dengan memanfaatkan teknologi satelit yang sudah ada saat ini ya. Lalu dengan peralatan IoT yang ada ini semuanya bisa termonitor ya, ini sangat efisien untuk ke depan. Nah next Pak Sugeng ya, kembali lagi, jadi setelah peralatan IoT itu bisa kita provide untuk masuk ke konsep digital twin, maka yang berikutnya adalah bagaimana ini bisa kita interaksikan dengan kondisi kota yang sebenarnya. Nah saat ini komponen yang berikutnya adalah 3D modeling-nya. Nah kota ini harus punya informasi yang akurat. Jadi dulu kita untuk melakukan mapping sebuah kota itu akan sangat sulit ya surveinya. Tetapi saat ini kita bisa manfaatkan teknologi drone. Ya, teknologi drone ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan mapping di kota, dan kita bisa kombinasikan dengan teknologi IoT yang tadi. Next Pak Sugeng, contoh di Singapura ini. Contoh di Singapura. Next Pak Sugeng. Ya, di Singapura ini sudah ada kota digitalnya Singapura, virtual Singapura ya. Dan di sana setiap gedung sudah dilakukan tagging. Next, yang namanya ya 3D scanning dan reconstruction-nya. Jadi semua gedung itu tahu kita kapan gedung itu dirubah, kapan itu. Ya, tapi sekali lagi sayangnya virtual building itu belum dimasukkan ke sebuah teknologi yang disebut dengan digital twin tadi. Kemudian komponen yang ketiga ya seperti tadi, masyarakat bisa dilayani dengan teknologi web. Nah, web 3.0 tadi akan menjadi interface antara masyarakat dengan teknologi digital twin tadi. Nah, seperti apa itu nanti next Pak Sugeng? Jadi
dulu, nah ini saya sedikit bercerita. Jadi teknologi web ini sudah mulai bergeser ke teknologi yang namanya web 3.0. Ya, web 3.0. Nah, ini teknologi yang sangat ringan. Ya, karena disebut dengan teknologi serverless nantinya. Cloud system yang saat ini ya kita gunakan, ya, mungkin tidak terasa kan, kita gunakan Gojek, Grab atau hampir semua fungsi-fungsi cloud yang saat ini kita masih nyaman menggunakan. Tetapi kita lupa salah satu fungsi adalah fungsi security. Kita tidak pernah sadar bahwa semua data yang kita kirim itu dimanfaatkan. WA ada, ya, WA ada di semua ini. Kan tidak ada yang tidak pakai WA kan ini ya. Pernah dibayangkan nggak data WA itu lari kemana? Nah itu kita tidak pernah bayangkan. Security-nya, keamanannya itu tidak bisa. Nah itulah konsekuensi dari web 2.0. Di web 3.0 hal itu tidak terjadi karena semua itu nanti larinya ke arah yang disebut dengan teknologi blockchain. Nah seperti apa itu? Nantinya ketika masyarakat itu masuk ke dalam jaringan, dalam ini mengakses sebuah web, maka dia harus punya account seperti Google account itu, tapi account tersebut dalam bentuk yang namanya wallet. Ya, wallet itu terkoneksi ke yang namanya cryptocurrency. Ya, cuma tidak akan saya jelaskan saat ini lebih detail karena mungkin waktunya tidak cukup ya. Nah, intinya adalah bahwa ketika Anda mengakses service digital twin tersebut, keamanan dijamin oleh sistem. Nah, itu intinya. Jadi kesimpulannya sebagai berikut, Pak Sugeng, next. Ya, ketika ini yang banyak, ini adalah table of interoperability. Ya, Bapak bisa lihat di sini jaringan yang kebetulan saya teliti. Ya, di sini ada jaringan blockchain, ya, yang seperti ngumpul-ngumpul itu ya. Coba diklik lagi Pak Sugeng. Ya, yang ada panah merahnya itu adalah jaringan blockchain, ya, di mana jaringan blockchain itu interoperability, ya. Dan untungnya adalah ketika IoT, informasi dari IoT itu masuk, ya, itu langsung interoperability dengan digital twin yang ada di metaverse dan web 3.0 itu secara native. Nah itu, jadi kalau dulu kita masuk security itu kayak di-plug-in kan, ditempel-tempelkan, tapi sekarang di web 3.0 ini sudah native, sehingga yang namanya keamanan itu bisa dijamin. Hashing dari blockchain yang ada pada interoperability ini sebanyak 128 kali pangkat 128 mungkin Pak Yohanes itu lebih banyak daripada bintang di galaksi ya, tidak akan habis kemungkinannya. Nah dari situ terjadilah yang disebut dengan heterogeneous interoperability. Nah ini kunci dari metaverse Pak, kunci dari metaverse dan digital twin adalah di sini. Keamanan itu terjamin dengan sendirinya, bahkan saya yang membuat jaringan ini tidak bisa nge-crack. Itulah. Jadi ini adalah sebuah teknologi yang sangat-sangat ditunggu oleh banyak smart city. Nah, gimana caranya? Ya semuanya dibawa ke dunia virtual. Coba next Pak Sugeng. Nantinya, ya dulu ada teknologi namanya Society 5. Saat ini kita berada di industri 4.0 dan Society 4.0. Dulu kita memanfaatkan cloud itu hanya sebagai alat penyimpan dan alat pengintegrasikan. Semua data, semua program ditaruh di cloud. Ya, jadi misalkan mau order Gojek ya akses cloudnya Gojek. Orang mau cari menganalisa misalnya remote atau telehealth gitu ya, diperiksa dokternya di rural area, datanya dikirim dianalisa. Nah, lalu juga termasuk manufaktur. Sifatnya hanya sebagai alat pembantu cloud itu. Tetapi di Society 5 ini dengan support dari big data dan AI, maka semua data, ya, misalnya nih kita ngakses map itu saat ini hanya untuk mencari jalan. Yang nyopir kita, nanti tidak di depan itu mobilnya jalan sendiri gitu ya. Ya, loh masa mungkin? Loh mungkin sekali, mungkin sekali. Dan saya yakin Makassar akan menjadi pelopor. Kenapa? Ya ini nomor 1, Makassar ini menguasai nikel. Baterai mobil listrik untuk autonomous car itu komponen pokoknya adalah nikel ya. Nah untuk lithium itu.
Nah, intinya adalah ketika kita sudah bergeser ke sana, maka akan keluar sebuah teknologi lain ini namanya next pass. Coba diklik. Nah, ini namanya. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Ini akan terjadi bahwa digital twin akan menjadi salah satu bagian dari kehidupan Anda semua. Dulu kalau kita mau jual barang, bayarnya pakai cash atau pakai electronic money, whatever lah, OVO atau apa aja ya. Atau mungkin Anda pakai, tapi yang jelas currency-nya adalah rupiah, betul nggak? OVO itu ya intinya rupiah, ya. Nah, dalam hal ini kalau lukisan di luar negeri ya bayarnya pakai euro atau US dollar. Tetapi nanti ke depan semua aset digital, loh apa Pak itu aset digital? Ya, mohon maaf, intellectual property Anda. Intellectual property Anda, bisa dibayangkan nggak? Mohon maaf, ini saya bisa ambil contoh Pak Yohanes ya. Tadi kan ada guru-guru Pak yang punya ilmunya ya. Mereka bisa ngajar tuh secara virtual juga. Nah, tetapi misalkan nih dari guru ini ngajari guru ini gitu ya. Tentunya guru yang dulu dalam hal ini mungkin Pak Yohanes ya, mestinya harus dapat royalti dong dari yang diajari ini. Kalau dia misalkan mendapatkan job dari penerima jasa tersebut. Nah, kalau dulu si pengajar ini dapat honor, dia suka-suka mau kasih Pak Yohanes apa enggak gitu. Tetapi dengan blockchain tidak bisa, semua terrekord, semua harus jelas ya. Pembagiannya berapa persen royalti harus jelas. Sama seperti lukisan ini, bayarnya pakai apa? Pakai cryptocurrency, bisa Bitcoin, Ethereum, whatever nanti, bisa tokenizing ya. Sehingga apa yang terjadi? Ini adalah sebuah dunia yang sangat transparan. Tidak ada yang bisa mencuri ya, tidak ada, karena semuanya bisa melihat sendiri. Misalkan nih, ada orang bukti, kamu korupsi gitu ya, mana buktinya? Buka aja itu blockchainnya. Dari mana itu uang itu dapat? Ya, dan kalau orang jadi apa? Kita everybody can speak by data, aman, dan semuanya terrekod di blockchain tersebut. Ya. Ya, ini tentunya ya memang ada yang suka, ada yang enggak ya. Saya sudah mengalami sendiri di Jawa Timur itu. Jadi betul-betul Pak, alhamdulillah Pak Wakil Gubernur itu selamat dari KPK Pak, karena Bank Jatim itu menerapkan konsep seperti ini selama 3 bulan. Zero Pak, uang loss itu. Karena semua ketakutan, mau ngambil loh. Kok harus masukkan walletnya gitu. Ketahuan semua. Nah, ini akan menjadi apa ya, sebuah clean governance ya. Ya ini, digital twin ini adalah kunci dari itu. Next. Ya, ini adalah salah satu contoh. Jadi, bagaimana caranya? Semua komponen yang ditransaksikan itu kita konversi menjadi yang namanya non-fungible token, NFT. Apa sih NFT itu? Dari kata-katanya aja, non-fungible token. Bahwa semua aset digital itu mendapatkan token unik yang tidak bisa diubah. Biarpun diperjualbelikan, hanya ownernya aja yang berubah, tetapi kode digitalnya, kode hashingnya itu tidak bisa dirubah. Ya, kalaupun nanti itu misalkan dalam bentuk knowledge, diajarkan ke orang lain, ketika orang tanya, kamu dapat ilmu ini dari mana? Oh, saya sendiri. Tidak bisa. Ada riwayatnya gitu. Ya, nah inilah yang akan bisa sangat bermanfaat Pak dalam smart city. Next. Nah, sehingga apa? Nah, inilah digital twin ini akan terjadi. Jadi interaksi antara IoT yang sangat menyeluruh dan apa 3D modeling yang dilakukan oleh masyarakat sendiri Pak. Masyarakat modeling sendiri nanti. Karena mereka kalau mereka mau mereka mau mendapatkan servis dari City Council atau Dewan Kota, ya mereka harus memprovide informasi dari situ. Ya. Sehingga apa? Ketika mereka membutuhkan services, win-win solution, semua mendapatkan keuntungan di situ. Ya, kenapa? Misalkan nih, ngurus KTP atau ngurus SIM, nggak perlu ke sana, pakai aja Google, langsung masuk ke Metaverse, ngurus SIM, nggak usah kemana-mana. Gitu. Ngurus paspor, ngurus apa? Dan yang paling ekstrim nanti,
periksa ke dokter, enggak perlu ketemu dokter, ya itu. Karena baru bilang saya sakit perut saya itu, AI-nya sudah, ya ada biasanya, biasanya kalau bulan ini kayak gini musim durian, Anda terlalu banyak makan durian, tensinya naik, berarti Anda lagi, ternyata betul. Tanpa diagnosis, ya cukup dengan prediktif saja sudah ketahuan, karena bulan Januari, Februari banyak durian, ini pasti tensinya naik, gulanya naik. Dan yang ngomong itu AI, bukan dokter. Ya, jadi fungsi dokter akan semakin lebih kualitatif, bukan kuantitatif lagi. Seperti itu ya. Bukannya saya tidak menghilangkan fungsi dokter, tidak, tetap butuh itu dokter. Tidak bisa nggak ada dokter. Tetapi paling tidak masyarakat itu harus diingatkan. Ya, ketika dia mulai mengeluh sesuatu, oh kadang terlalu banyak makan ini. Karena apa? Karena si AI ini sudah tahu. Dia mengamati dari frekuensi yang terjadi saat itu, apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu yang terjadi di Digital Twin Smart City nanti, yang itu sebanyak berbasis pada Society 5. Next, Pak Sugeng. Ya, jadi Pak, apakah ini mungkin kita implementasikan? Mungkin sekali kalau di Makassar ya, saya jamin mungkin. Karena Pak Ardhani seperti sangat intens dengan Smart City-nya. Kenapa? Ini adalah sebuah demo. Ya, tadi kan saya penggiat di Siameo, Pak. Itu ngajari anak-anak SMK bikin digital twin di sekolahnya masing-masing. Ini mereka saya ajari 2 bulan, Pak, sudah bisa bikin digital twin dari sekolahnya. Seperti ini, Pak. Nah, ini kerjaan anak SMK loh, Pak. Dan saat ini mereka sudah mendapatkan tawaran dari Global Metaverse Dubai untuk mengerjakan itu. Loh, luar biasa, Pak. Ya, oh, dan ini bukan video loh, Pak, ini interaktif, real time. Ya, kita bisa masuk ke dalamnya. Ya, ya. Itu kucing berjalan itu karena software, Pak, bukan animasi. Saya suruh berjalan dari sana ke sana seperti itu. Betul-betul semuanya script ya, low code. Ya, dan ini anak-anak Siameo ini sekarang lagi banyak proyek dari Dubai, Pak. Dubai mau bikin metaverse di Dubai, global metaverse. Nah itu, iya, seperti ini. Ya, lah lorong-lorong itu, Pak, betul-betul. Ini, ya, dan selama di situ ada informasi spasial, Pak, digital spasial, maka kita bisa meng-create seperti ini. Next, Pak Sugeng, ini adalah sebuah demo dari saya sendiri. Tadi malam saya merender ini, tapi karena saya nggak mungkin bawa desktop saya, Pak. Ini saya rekam, Pak, pekerjaan saya. Next, Pak Sugeng. Yang sebelumnya. Diklik ya. Ya. Coba langsung ke tengah aja, Pak. Diklik, nah itu aja. Ya ini bukti saya kerjakan sendiri, Pak. Saya rekam. Ya, ya itu saya rekamnya terlalu lama tadi. Mungkin nah ini Pak, ini real time, Pak. Cukup data spasial kota, ya udah kita langsung, iya scan. Saya cuma tidak lebih dari 3 jam saya create ini, dan langsung kita bisa akses masuk ke dalamnya. Teknologi ini sangat canggih dan celakanya, Pak, ini gratis, Pak. Software ini gratis 100%. Kalau kita bikin game lalu ada pendapatan, selama pendapatan kita tidak mencapai 1 juta US, dia tidak dapat bagian. Ya, mudah sekali penggunaannya. Tinggal bagaimana informasi dari IoT dan dari masyarakat tadi itu modeling itu kita kumpulkan, Pak. Saya kira mudah sekali buat Pak Dhani itu. Iya, lorong-lorong itu, Pak. Waduh, keren tuh, Pak. Ya. Ya, kalau SMK bisa di training 2 bulan, apalagi. Ya. Agak ke depan, Pak. Nah, ini termasuk kendaraan-kendaraannya ini, semua ini modeling, Pak. Ini saya jalankan dengan program ini. Jadi, tidak random, Pak. Ini saya kasih track, kamu ke sana aja.
Ini saya demokan sedikit. Untuk mengkredit ini tidak lebih dari 3 jam, Pak. Tidak lebih. Dari sungainya bisa diatur aliran seperti apa. Aduh, udah keren, Pak. Ini, Pak. Nanti kita mau taruh sepeda di situ. Sepedanya bisa dinaikin, bisa jalan, Pak. Seperti itu. Ya. Nah, orang-orang ini jalan. Nah, tadi di grafik itu tadi kan ada modeling, Pak. Modeling itu dapat dari apa namanya masyarakat yang menginput ke digital twin. Digital twin nanti ngasih input lagi ke sana. Oh, ini hasilnya seperti ini. Nah, ya betul. Semua apa nama autonomous istilahnya. Betul. Ini kan itu saya geser problem ini. Teknologi namanya blueprint. Kita bisa langsung setting di situ. Variabelnya mau mobilnya ngebut mau apa di sebelah kanan itu. Nah, lalu setiap avatarnya, Pak, itu sangat-sangat humanly. Contohnya, next Pak Sugeng langsung ke slide berikutnya aja. Ini kebablasan reklamnya. Next Pak Sugeng. Ya, ini teknologi namanya meta human, Pak. Ini bukan manusia, ini avatar. Coba dijalankan, Pak Sugeng. Ya, ini ditarik ke tengah aja, Pak Sugeng, biar langsung ke animasinya. Ya, agak itu ya. Saya rekamkan tadi malam. Ya, ini, Pak. Sudah ini luar biasa ini sudah. Jadi kalau ini nanti mau untuk apa services, Pak, ya ini betul-betul orang ini datang yang kalau ini wajah kita sekarang bisa menggunakan di-scan pakai iPhone yang terbaru, kita masukkan bisa. Cuma saya tidak sempat bikin demonya aja. Tapi ini sudah ya tinggal mau action apa enggak. Ya luar biasa. Nah ini juga teknologi terakhir, Pak. Ini coba Pak Sugeng di play. Nah ini kan kayak ada orang presentasi nih, Pak, ya. Ini Pak, lihat. Pada ini avatar ini. Welcome to aslinya itu. Tadi hologram, Pak. Tadi nggak ada orang di situ aslinya. Coba diulang, Pak Sugeng. Sudah seperti ini, Pak, teknologinya. Ini nggak ada orang manusia, nggak ada nih, Pak. Hologram ini, Pak. 3 dimensi. Ya. Ini aslinya orang. Welcome to Abracadabra. Jadi kalau Pak Dhani mau tinggal bawa odong-odongnya ke sana, Pak Dhani dari sini aja udah. Apa aja. Nah, jadi ini adalah teknologi ke depan. Ini yang disebut dengan teknologi beyond internet. Karena nanti teknologi ini kita pakai, kita nggak pakai internet akhirnya, Pak. Karena kita pakai teknologi kita sendiri, dunia kita sendiri. Ya, digital identity tinggal digantikan avatar tadi. Lalu mata uang jadi virtual currency, ya, jadi mata uang virtual. Dulu kalau Anda mau misalkan deh, sekarang kita kan kepingin tuh realisasi adalah membeli. Saya kepingin sepeda gitu ya, membeli akhirnya, bukan membuat. Tetapi nanti kalau sudah, tolong slide sebelumnya, Pak, kebablasan. Tetapi nanti cukup dengan digital creation, kita mau bikin sepeda yang seperti apa, 3D print sepedanya jadi. Ya, 3D print sepeda itu jadi. Nanti pemikiran kita bukan membeli tapi membuat. Ya, seperti itu. Nanti ada virtual asset. Loh, ini bisnis ini, bisnis. Semakin banyak orang masuk ke metaverse, maka Bapak bisa bikin, mohon maaf, warung kopi di dalam metaverse itu, untuk ketemu ini, ketemu dan sebagainya. Di dua digital twin. Lalu real world transaction-nya menjadi metaverse transaction dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ini adalah sebuah dunia metaverse yang disebut dengan digital twin. Baik, jadi ini adalah akhir dari persen saya, seperti amanat dari Pak Presiden. Metaverse coming ya. Ini semua harus siap.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup menarik paparan dari Profesor Muhammad Haryadi. Memang kita harus siap menghadapi metaverse. Cuma Pak Wali Kota, Pak Dhani, yang kekhawatiran saya, kalau penjelasan Bapak tadi, jika Bapak berkolaborasi dengan ahli fisika seperti beliau, tiba-tiba tanpa harus ada beliau bisa membuat atom atau nuklir, yang diprint tiba-tiba muncul gitu. Itu yang kekhawatiran, bisa jadi satu kekhawatiran. Saya kira kita kasih aplaus lagi kepada Bapak Profesor Muhammad Haryadi atas penjelasan menyangkut global metaverse-nya. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Ramdan Pemantau. Kita berikan aplaus ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sekaligus ingin menanggapi dan sedikit menambah kenapa saya mengundang Pak Profesor Yohanes Surya bersamaan dengan sahabat saya Profesor Muhammad Haryadi di panggung yang sama, seperti tidak ada hubungannya, padahal hubungannya sangat erat. Tidak ada satu teknologi yang canggih tanpa dukungan SDM yang unggul, dan semua apa yang kita lihat adalah matematik, semua adalah coding, semua adalah bilangan-bilangan yang di-scan kemudian mendapatkan rumus-rumus alam sehingga wujudnya seperti nyata tadi. Pak Prof Yohanes, di sini ada Dinas Pendidikan, walaupun saya belum sampaikan, 200.000 anak sekolah Makassar semua harus ikut gasing. Ya. Kita ingin Makassar ini unggul ke depan dan menjadi legacy kita. Saya kira kita tidak rela kita bisa dikalahkan oleh teman-teman lain di Indonesia, karena orang Makassar, Pak Yohanes Surya, kalau saya sambung dengan metode ini, dasarnya sudah luar biasa. Anak-anak Makassar itu punya 3 hal yang sama di Indonesia. Pertama, pakacak. Anak-anak Makassar itu suka otak-atik sesuatu, ada inisiatif, walaupun pakacak ini kadang-kadang negatif. Anak Makassar itu kadang-kadang orang bilang kajili-jili. Kajili-jili itu out of the box, ya. Dalam bahasa Jermannya tale-talekan, kadang-kadang keluar dari biasanya. Dia menjadi leader, pemimpin, very adaptif, tapi dia selalu di depan. Yang ketiga, anak-anak Makassar itu pagiakan. Tidak ada satu pendapat tanpa diuji. Jangan kita menganggap pendapat kita yang benar, pasti digeaki. Bahasa Makassar ini, Pak, mohon maaf. Ya. Dasar itu muncul dari makanan, Pak. Kenapa tadi ada makan enak? Sumbangsi protein terhadap cara berpikir orang itu sangat, berpikir manusia sangat tinggi. Di sini, Pak, pagi-pagi makan coto, siang-siang makan palu basah, Pak, sore-sore sop kondro, malam-malam sop saudara, tengah malam makan mie. Apa yang tidak ada kita miliki, tinggal diisi dengan metode gasing. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak unggul. Sebentar ditambah dengan kekuatan spiritual kita, insya Allah anak-anak akan lengkap. Dan metaverse akan menjadi titik tujuan kita. Suka tidak suka, kita pasti mengalami itu. Kenapa? Nah, saya ingin menyampaikan kenapa saya memutuskan tahun lalu kita harus belajar metaverse. Kalau kita terlambat bermetaverse, metaverse inilah dunia baru di tengah kesibukan dunia seperti hari ini. Kenapa saya buat Makaverse, Makassar Metaverse, memindahkan dunia Makassar yang nyata menjadi virtual seperti tadi. Dengan scanning saja kita bisa lakukan, dan kita sudah lakukan. Sebentar, mana tata ruang? Tata ruang sudah bikin berapa lorong metaverse-nya? Ya sudah selesai. Kasih ya, sebagai laporan kita bahwa metaverse kita jalan. Yang anehnya metaverse kita jalan bukan dari yang hebat-hebat, dari lorong dulu. Terangkan dulu, disampaikan laporannya. Iya, Pak. Izin Pak Wali.
dari 1096 kemarin kami sudah bekerja sama dengan teman-teman ahli dan dari Universitas Hasanuddin yang tersedia 3D dan metaverse-nya itu ada 222, sementara kita lagi kaji untuk menuju 373. Sehingga target kami Pak Wali insya Allah di tahun ini itu sudah bisa melebihi dari 1096, yakni 2273. Oke. Insya Allah Pak Wali. Tadi kita lihat kota di Singapura. Kami mulai dari lorong. Kenapa mulai dari lorong? Karena lorong itu sel kota. Hebatnya nih metaverse, kita bisa bikinkan dia sebagai simulasi. Jadi kita tidak uji coba di kejadian nyata, tapi kita mensimulasi dulu di situ untuk mengurangi kesalahan-kesalahan nyata ke depan. Biasanya kita membuat perencanaan, ada hal-hal kesalahan atau tidak semua skenario perencanaan kita jalan. Metaverse memberikan kita bridging, jembatan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Cocok Pak Prof? Ya. Mengurangi kesalahan-kesalahan itu. Jadi kita bisa menjadi simulasi masa depan. Yang lebih hebat dari metaverse ini, kita harus memproteksi masa lalu kita. Anak-anak akan datang itu nanti pakai kacamata Oculus yang lebih private ya, lebih pribadi, individual. Bayangkan kalau sejarah-sejarah kita tidak proteksi dengan metaverse. Contoh soal agama misalnya. Kalau ada nanti perusahaan metaverse membuat cerita tentang misalnya Al-Quran dan Alkitab dalam versi mereka, kemudian anak-anak kita belajar di situ, maka kesesatan yang nyata akan kita dapat. Begitu juga dengan sejarah. Sejarah bisa dibelokkan, akan datang kalau ada yang bikin metaverse sejarah kita. Maka kita harus menjadi inisiator kota metaverse, dan yang pertama yang saya lakukan adalah saya sudah perintahkan mana arsip, oke, kasih laporan, saya sudah minta arsip sejarah Makassar semua. Perpustakaan juga saya sudah perintahkan, minta di Andri, kita bikin metaverse kita lindungi sejarah kita ya. Jangan sampai nanti di kemudian hari, karena ini barang bebas, orang akan bikin metaverse nanti berbalik-balik sejarah. Kita mau memproteksi sejarah kita, terutama jadi misalnya begini, jangan sampai nanti yang bikin kapal pinisi nanti dibilang bukan orang Bugis Makassar. Bisa nanti dia klaim karena di metaverse dia belokkan sejarah itu ya. Dinas Arsip kasih laporan bagaimana persiapan kita membuat metaverse sejarah kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Wali, kami langsung bahwa Dinas Kearsipan dalam mengakses sejarah kita telah tahun ini juga kita buat dalam bentuk Oculus Pak Wali, dan sejarah di Andri juga kita sadur beberapa, termasuk sampai ke perjanjian bunga yang kami sudah ambil kemarin untuk kota Makassar, dan itu terakses pemerintahan sampai sekarang berjalan terus. Karena kegiatan ini berlanjut terus di era beberapa pemerintahan, tetap berjalan. Dan sekarang kepada ada 3 program kami ya, Bonema dan juga Sri Kandi untuk kegiatan nasional, dan juga Arsip Adama, artinya penyimpanan sejarah kota secara digital ke depan. Terima kasih. Jadi kita mengisi arsip kita lewat metaverse. Anak-anak kita nanti kalau metaverse kita lengkap, bisa belajar langsung bicara-bicara dengan Sultan Hasanuddin. Dia bisa berdiskusi dengan avatarnya Sultan Hasanuddin. Dia bisa berinteraksi, tetapi dengan sejarah yang benar. Karena sejarah harus betul-betul sejarah resmi. Berbahaya kalau sejarah kita tidak terlindungi. Ini kenapa saya harus bermetaverse. Apalagi agama. Tafsir-tafsir kalau dibikinkan metaverse itu sangat berbahaya kalau bukan ahlinya. Maka kita harus mempersiapkan diri memasuki ini. Karena kalau metaverse itu disesatkan, anak-anak kita akan datang, akan berada pada dunia kesesatan yang nyata. Kenapa kami mengambil metaverse? Yang kedua, sebagai laporan, tahun lalu kita sudah
berkomitmen untuk jadi kota metaverse atau makaverse, kami akan segera membangun command center yang baru. Command center yang lama, saya bersama-sama dengan Pak Prof Haryadi berdiskusi, Prof, kota lain membangun war roomnya 50 miliar, Prof. Saya nggak punya duit, tapi saya punya ide. Berdiskusilah kami. Siang malam berdiskusi bagaimana caranya. Tapi luar biasa Prof mengatakan, pokoknya harus bisa. Maka dengan 14 miliar kita membuat common center dengan tanpa merek apapun, menggabungkan semua merek, very customized. Hasilnya Prof, barangkali saya belum pernah laporan sama Prof, Makassar dalam Smart City Index 2019 dari 10.000 kota di dunia, hanya 102 yang diakui menjadi smart city di dunia resmi, dan kita berada pada ranking 80 di dunia, mengalahkan semua kota di Indonesia, dan maka mengalahkan Manila, Rio de Janeiro, Mexico City, Johannesburg, itu di bawah kita semua. Dan ini salah satu tutor saya, ya, mentor saya adalah Pak Prof Haryadi. Waktu kami tahun lalu mencanangkan Makaverse, beliau langsung telepon, saya langsung baku telepon, Pak Prof, ini panggilan jiwa ini, kita mau Makaverse tapi uangnya lagi tidak ada. Nah ini menarik ini. Tapi insya Allah Prof, kami akan segera bikin common center kami dengan teknologi terbarukan, dengan wall, dengan kualitas 8K, 8K. Sekarang orang baru 4K, bahkan kita sudah punya kamera 7K. Kita mau, saya ingin dengan Ibu, tentunya dengan Ibu Fatma, ingin meletakkan sebuah legacy agar metaverse, Somber Smart City menjadi bagian yang penting bagi kemajuan Makassar, bukan hanya pada jabatan kami berdua, tapi ke depan siapapun wali kotanya, insya Allah Makassar akan terus maju karena kita membuat platform untuk generasi yang akan datang. Apa yang kami lakukan juga hari ini adalah kita membangun big data lewat QR code. Dukcapil, mana Dukcapil? Dukcapil, kasih laporan, QR code-nya sudah sampai di mana? QR code ini bukan hanya sekadar QR code, tapi data di dalam adalah ada data NIK, ada data ID, ada data medical record, ada finance record, semua ada pada, dan dengan digital address. Kami diskusi dengan Pak Prof Sudan. Pak Prof Sudan menitipkan, mulailah Makassar dengan digital addressnya. Kita sudah mulai dengan itu. Silakan Kepala Dinas Dukcapil. QR code yang ada di Dukcapil untuk tahun lalu kemarin sudah berproses di 1095 lorong wisata yang ada. Karena kami berangkat mulai dari lorong wisata dengan total KK yang ada di dalamnya yaitu 21.044 dan juga total penduduk itu 83.627 QR code yang sudah dibuat. Dengan jumlah laki-laki 41.498, perempuan 42.129 dan anak-anak 16.862 untuk tahun lalu. Dan untuk tahun ini kami sementara berprogres juga dengan melibatkan RT RW untuk penginputan QR code selanjutnya di lorong wisata Pak Wali. Demikian. Terima kasih. Kenapa kami segera buat QR code? Karena kita akan termasuk mengukur tingkat ekonomi masyarakat, tingkat kemampuan sosial. Kami akan menerbitkan namanya mitigasi sosial. Lorong itu kita akan gampang memberikan nilai. Misalnya berapa orang yang harus dibantu dan berapa orang punya kemampuan membantu, sehingga keseimbangan sosial akan terjadi di situ. Kita akan lihat bahwa lorong itu ternyata lebih banyak yang harus dibantu, maka kita harus intervensi. Tapi ternyata di situ lebih banyak yang membantu, kita akan membuat sharing sosial dengan motivasi-motivasi di seluruh masyarakat. Banyak hal dengan teknologi kita bisa menjadi kota yang kuat atau resiliensi. Kita bukan bicara masalah banjir, bencana sosial juga menjadi bencana kita. Bencana narkotika misalnya dengan Ibu dari BNN, ya, kita menjadi lorong bersinar. Nah, kemudian bencana kemiskinan juga bencana. Bahkan
saya memasukkan bencana hoax juga menjadi hoax, menjadi bencana. Walaupun hoax ini Pak, kecerdasannya masyarakat Makassar, Prof Yohanes, hoax ini baru dikenal di dunia akhir-akhir ini. Tapi di Makassar dari dulu Pak, namanya piti-piti, ya. Baru di hoax itu cuma satu tingkat Pak. Di Makassar itu bertingkat-tingkat. Piti kanakanai itu rendah Pak. Piti holo-holoi di atasnya lagi. Piti amba-ambaki lebih cilaka lagi. Jadi sudah bertingkat-tingkat. Artinya kecerdasan kultural Makassar ini perlu diolah lewat gasing. Anak-anak kita perlu ditanamkan karena secara kultural kita memilih dan secara genetik kita memiliki keunggulan-keunggulan yang belum diasah. Hari ini Bapak Profesor Yohanes Surya hadir bersama kita dan sudah saya pakai kode mata saja Pak. Tidak, saya biasa sama orang-orang Amerika juga bilang, kan orang Amerika itu membanggakan dia punya teknologi. Kita punya kartu kredit bisa beli Ferrari. Saya bilang di Makassar tidak ada apa-apanya. Anda bertransaksi harus ada kartu kredit. Di Makassar bertransaksi pakai tangan. Begitu saja sudah transaksi itu. Artinya camidu, catat mi dulu. Ya. Ya. Ini kecerdasan masyarakat Makassar. Saya bilang jangankan ini, pakai kode mata saja. Begitu saja, pakai kode alis saja sudah transaksi. Artinya utang dulu. Kalau kira-kira begitu. Catat mi dulu kira-kira begitu. Inilah bentuk kecerdasan yang harus diolah di panggung ini, di Rakorsus ini. Kecerdasan ini kita bagi semua pada SKPD dalam tugas-tugas masing-masing bersama seluruh teman-teman NGO, tokoh-tokoh agama lengkap, ya, senior-senior kita, organisasi kesehatan, semua ada di sini. Semua SKPD, semua Forkompinda. Maka dengan itu hari ini kita sangat berbahagia sekali. Kalau kita segera membangun Metaverse, di mana tadi QR code sementara jalan, persiapan proteksi sejarah kita juga jalan, kemudian membangun war room baru. Mana war roomnya tadi? Ada gedungnya enggak? Gedungnya nanti itu sementara tender, sementara di tender Prof. Coba dilihat ya, ini desainnya ya, ada 100 konten di situ ya, dengan 2 wall room teknologi terbarukan ya. Jadi Prof sudah ada desainnya, tinggal mau diisi nih barang-barang ya. Saya baru datang dari Singapura, teman-teman ST Engineering juga yang membuat Singapura juga sangat tertarik mendampingi kami. Jadi saya ingin bukan dalam skala Indonesia tapi skala dunia, dan tentunya anak-anak yang mengisi ini adalah anak-anak didikan dari metode gasing nanti ya, yang tidak akan sulit menerima teknologi seperti ini karena dia sudah bicara tentang matematika ya. Dan insya Allah tahun ini juga saya target Desember war room kita sudah beroperasi. Nah, gedung kita sementara di tender ya. Insya Allah kalau sudah ada pemenang, kita langsung pesan semua sistem server kita sudah pesan, dan kita akan tentunya tetap meminta banyak pikiran-pikiran dari para ahli. Mulai dari Pak Prof Yohanes Surya, Prof Haryadi, dan kita semua, termasuk resiliensi hari ini ya, bagaimana mengukur sensor-sensor kita, sensor-sensor kita, bagaimana mendeteksi penurunan-penurunan tanah lewat remote sensing dalam updating, kalau perlu lewat drone yang kita miliki ya, bagaimana mendeteksi kebakaran misalnya ya dengan drone yang sementara kita sudah sementara lakukan. Terus yang berikutnya, dari lorong sudah jalan. Semua progres strategis daerah berbasis virtual reality. Ada yang bisa dikasih contoh? Ya, bisa dikasih contoh? Mana Karebosi ada di situ enggak? Enggak ada. Saudara pakai Oculus. Bisa nanti dilihat di Oculus. Ya, di Oculus semua presentasi kita sudah pakai Oculus. Bahkan absen tadi pakai Oculus, tapi masih banyak yang gagap-gagap saya lihat ya. Sengaja 20 Oculus kita siapkan di depan. Kita mencoba mereka absen lewat dunia virtual ya. Dan sekarang kita akan membangun Makaverse ecosystem, termasuk di dalamnya adalah menyangkut resiliensi. Saya kira demikian dari saya.
bangga rasanya bersepanggung dengan Prof. Yohanes Surya dan sahabat saya Pak Muhammad Haryadi, Prof. Haryadi, dan sebentar lagi kita akan mendapatkan pencerahan. Tadi tentang reklamasi, bagaimana reklamasi, ini alih-alih teman-teman saya reklamasi, bagaimana rob terjadi, kenapa banjir Antang bisa terjadi, dulu seperti apa itu Antang dalam kajian foto satelitnya. Nanti sebentar kita akan lihat, tim-tim kita akan memberi pencerahan bagi kita. Artinya di forum ini semua SKPD langsung berpikir, langsung merumuskan tugas kita pada masing-masing tema ini. Yang jelas Dinas Pendidikan bicara dulu bagaimana dengan 200.000 anak-anak harus ikut gasing, sanggup atau tidak sanggup, segera bicara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon izin Pak Wali, langsung karena waktu. Yang pertama bahwa dengan begitu tadi Pak Prof. Yohanes yang langsung menyampaikan Pak, langsung saya maju. Berarti kesiapan saya siap, sanggup karena sangat menarik. Makanya saya maju Pak Wali. Mana tempatnya duluan? Di mana tempatnya duluan? Di belakang. Oh, di belakang. Saya langsung berdiskusi dengan Pak tokoh-tokoh agama bahwa ini luar biasa Pak. Kenapa saya maju? Karena saya tertarik dengan ini. Dan ini yang sesungguhnya Pak Wali. Metode pembelajaran, mau Pak Prof, saya juga baru-baru dari Jepang ini, mau maaf Pak Libang, sedikit dari Jepang. Itulah metode pembelajaran, sebenarnya Jepang itu gasing. Ya. Jadi belajar itu awal itu memang anak tidak langsung masuk inti, tapi memang ada permainan dulu. Nah itulah bagaimana guru dengan siswa ini sama-sama menyenangkan. Asal jangan kepala dinas dulu masuk gasing. Siap boleh. Ini yang kedua Pak. Yang kedua tentunya saya 3 tadi Pak Wali saya sudah koordinasi semua terkait dengan bencana tadi. Terkait dengan perwali nanti apakah peraturan keputusan wali kota terkait dengan kurikulum Pak. Tentang bencana tadi. Memang nanti kami akan juga paparkan masuk bagian daripada itu. Terkait dengan metaverse kami sudah jalankan walaupun ini Pak hadir beliau kemarin kita virtual, saya waktu kita beliau kemarin menjelaskan Pak Wali di pendidikan itu Pak kami sudah pakai virtual perangkat pembelajaran virtual reality. Nah tentunya kami nanti meminta tadi melihat seperti apa, kami mohon pencerahan nanti seperti apa modelnya nanti karena ada di program hybrid nanti Pak Wali dengan outing itu kita akan mau sinkronkan bagaimana metaverse itu kita lakukan. Mungkin seperti itu Pak Wali. Jadi pokoknya ikut saja dulu gasing, dasarnya, cara berpikirnya, cara penangkapan itu kan gasing begini yang menarik. Yang sulit orang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Karena ilmunya itu masuk, cara masuknya tepat. Sehingga seluruh kemampuan manusia, siapapun dia, bayangkan di Papua tadi langsung lebih tinggi daripada Tapanuli Utara tadi. Ya dalam apa penjumlahan atau apa gitu. Apalagi itu tadi logikanya apalagi kita. Kita mestinya harus lebih hebat dari itu. Ya, siap atau tidak siap? Keterangan yang saya dapat tadi siap. Siap Pak Wali. Siap, oke. Siap, oke. Saya kira demikian Pak Iqbal. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof Haryadi. Insya Allah ini pencerahan yang luar biasa bagi kita. Terima kasih. Tetap disiplin, tetap kompak. Pak Sekda, penilaian per penilaian yang pilihan disiplin per tetap disuruh jalan. Ingat ada CCTV ya yang keluar tercatat kok itu ya. Makanya kau pakai QR code di situ ya. Kapan kau jalan-jalan ada lintasan jalanmu semua. Tapi seperti tadi yang Prof Haryadi bilang ya. Metaverse itu sama dengan malaikat pencatat itu ya, tidak akan hilang catatanmu ya. Contoh metaverse yang paling baik adalah periksa semua Instagramnya. Kalau Instagramnya di situ banyak film pijit-pijit, sering ke tukang pijit itu ya. Karena riwayatnya begitu. Kalau di Instagramnya itu muncul masjid, suka ke masjid itu. Jadi sesuai amal perbuatan. Hati-hati Eros, saya periksa kau punya Instagram nanti. Ya, terima kasih Pak. Iya, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pemantau, Profesor Dr. Yohanes Surya dan Profesor Muhammad Haryadi. Kita berikan aplaus yang meriah pada beliau. Sepertinya tidak ada pertanyaan ini Pak, karena sekarang bukan pertanyaan tapi aksi yang selanjutnya. Oh ada pertanyaan dari Prof. Makasih. Silakan Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kedingin semua ini. Salam saja nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masyarakat Makassar, sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan. Edisi hari ini terbagi menjadi 5 sesi, di mana kita baru saja menyelesaikan sesi kedua dan nantinya akan dilanjutkan di sesi ketiga sampai sesi kelima akan berakhir di jam 11 malam nanti. Celebes People, untuk kegiatan Rakorsus pada siang hari ini juga mungkin Anda juga saksikan sejak tadi pagi pukul jam 8 juga dilaksanakan opening seremonial, kemudian dilanjutkan dengan sesi 1 yakni debat cerdas yang langsung yang menjadi pemateri adalah pemerintah, maksud kami Wali Kota Makassar, kemudian dilanjutkan di sesi kedua yakni pemaparan materi, dan juga untuk sesi ketiga nantinya ada pemaparan dari SKPD Sekota Makassar. Begitupun juga untuk di sesi 4 dan sesi 5 nantinya. Kami dari Celebes TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dari Forum Kota Sehat.